Bab 2691, Gao Huan dan Song Jingang, awal volume 7, Aliansi Perjanjian. 3 hari sebelumnya, di kamp resimen keempat garnisun sektor Tanah Tebal. Gao Huan mencoba mengendalikan ototnya dan berdiri, tetapi malah terjatuh ke dalam muntahannya lagi. Seolah ada 10.000 jarum yang menusuk matanya, dia melihat wajah Jiang Sui yang dia impikan lagi. Dokter mengatakan bahwa dia sudah pulih. Semua saraf otaknya yang rusak telah terhubung, dan otaknya yang terbakar telah sembuh. Namun, hanya Gao Huan yang tahu bahwa dia semakin sakit, karena semua orang, termasuk pria yang meraung padanya dan yang berotot seperti gorila, semakin mirip dengan Jiang Sui, istrinya. Namun bau yang keluar dari mulut gorila itu sedikit membangunkan Gao Huan dan membuatnya sadar bahwa itu bukanlah istrinya, melainkan bosnya, Song Jingang, yang merupakan seorang kapten resimen. Kapten Song, jadilah pintar. Gao Huan mendengar pria di belakang meja berbicara dengan nada menyeramkan. Apa kau tidak tahu apa yang sedang terjadi? Kita sedang dalam masa reformasi. Persetan dengan reformasi, persetan dengan kaisar, persetan dengan Lei Chenghu, persetan dengan Li Yao. Kapten itu melontarkan kata-kata makian dengan terampil seperti biasa sebelum dia memukul meja dan berteriak, aku tidak peduli apakah kamu sudah berubah atau belum. Aku hanya tidak menyukaimu, dasar pengkhianat yang tidak tahu malu. Ah, pria di balik meja berkata, apakah Anda akan membalas dendam kepada Jenderal Yun? Saya tidak pernah tahu bahwa Anda begitu setia kepada Jenderal Yun dan keluarga Anda. Persetan dengan sang jenderal, persetan dengan keluarga. Kapten itu kembali meraung, aku tidak peduli dengan keluarga atau orang brengsek yang tiba-tiba menjadi bosku karena perintah atasan. Aku hanya membenci pengkhianat sepertimu. Kau bahkan lebih menjijikkan dari pemabuk ini. Sang kapten menunjuk ke arah Gao Huan, dan Gao Huan berhasil tersenyum, namun sang kapten hanya meludah lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Pria di balik meja itu menyilangkan jari-jarinya tanpa merasa marah. Dia melanjutkan dengan tenang, kau tahu apa yang dilakukan Jenderal Yun. Ketika seluruh pasukan ekspedisi menjalani reformasi, dia berharap untuk menghasut beberapa perwira dari 4 keluarga untuk membajak beberapa kapal antariksa dan melarikan diri kembali ke wilayah 4 keluarga. Cek, cek, cek. Betapa bodohnya. Jika dia berhasil, kapal antariksa itu akan hancur di tengah jalan, dan terlalu banyak orang tak berdosa akan mati karena dia, termasuk kau dan aku. Jangan lupa bahwa kita berdua berasal dari 4 keluarga. Itukah sebabnya kau mengadu di departemen militer dan menjual resimen keempat? Kaptennya berteriak, semua orang bermarga Li, Song, Yun, dan Dongfang di resimen keempat telah ditangkap. Tenang saja, mereka tidak ditahan, mereka hanya diasingkan untuk penyelidikan. Setelah diketahui siapa saja yang terlibat dalam rencana pembelotan Jenderal Yun, sisanya akan dibebaskan. Pria di balik meja tersenyum dan berkata, Kaisar baru akan segera dimahkotai. Dalam situasi yang sulit ini, mengisolasi diri adalah hal yang baik bagi mereka. Itu lebih baik daripada mereka membicarakan rencana mereka dengan orang lain. Jenderal Yun dan saya adalah saudara, tetapi untuk menyelamatkan lebih banyak saudara, saya harus melakukan apa yang saya lakukan. Hehe, kau harus melakukannya. Kurasa tidak perlu. Kau telah menyelamatkan banyak nyawa saudara, tetapi yang lebih penting, kau membuktikan kesetiaanmu kepada kaum reformis, komandan sementara, ku. Kapten itu mencibir. Jika kau memiliki karir yang sangat cemerlang di antara para reformis, mengapa kau mengeluarkanku dari penjara gelap itu? Teruslah mengisolasiku. Biarkan anjing-anjing departemen militer menggigitku. Tembak aku dengan Jenderal Yun jika kau mau. Tolong, Saudara Jingang. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu berprasangka buruk terhadap saya. Saya pikir kita adalah saudara yang baik dalam satu medan perang. Komandan sementara membuka tangannya dan berkata dengan tulus, dengar, aku ingin menyelamatkanmu. Sungguh, apa kau tahu berapa banyak orang yang telah kau buat marah? Banyak dari mereka yang mencoba membunuhmu karena hubunganmu dengan keempat keluarga itu. Aku ingin menyelamatkanmu. Dalam 3 hari, Kaisar baru akan dinobatkan, dan dia pasti akan mengampuni banyak orang. Pada saat itu, pembelotan Jenderal Yun tidak akan penting lagi. Tidak ada orang lain yang akan terlibat. Tetapi masih ada 3 hari lagi. Kita harus bertahan hidup selama 3 hari ini. Kau tidak tahu seberapa besar tekanan yang kutanggung dan berapa banyak orang yang ingin membunuhmu diam-diam. Aku butuh alasan untuk melindungimu, jadi kukatakan pada mereka bahwa tim Song Jingang adalah tim pengintai terbaik di resimen keempat, bukan, seluruh garnisun sektor Tanah Tebal, dan bahwa misi terkutuk ini hanya bisa diselesaikan olehnya. Jadi, daripada menyiksamu di ruang bawah tanah yang gelap dan membunuhmu tanpa alasan yang jelas, lebih baik mereka membebaskanmu karena aku membutuhkanmu. Ini kesempatan terakhir untukmu dan timmu. Kau mengerti? Tunggu sebentar, sang kapten bertanya, apa hubungannya dengan timku? Sebagian besar prajurit dari timku bukan dari 4 keluarga. Tapi ada beberapa di antara mereka. Komandan sementara berkata, lagi pula, jika kapten mereka telah berkonspirasi dengan keempat keluarga itu, mereka semua perlu diperiksa dan dibersihkan, bukan? Sang kapten menggertakkan giginya. Apakah kau mengancamku? Tidak mengancam, tapi membujuk. Komandan sementara berkata, atau lebih tepatnya, bukan membujuk, tetapi memohon. Aku mohon padamu untuk menahan amarahmu dan keluar dari sini bersama timmu untuk menyelesaikan misi ini. Hanya dengan cara seperti itu kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan juga timmu. Setelah terdiam cukup lama, sang kapten pun berkata, kau menerima misi ini hanya karena kau ingin memberikan kontribusi sebagai komandan yang baru diangkat, dan kau meminta kami untuk menjalankan misi yang penuh risiko ini untukmu agar kau bisa naik pangkat, benar kan? Komandan sementara tersenyum. Saudara Jingang, sungguh suatu keajaiban bahwa Anda masih hidup dengan kekejaman Anda. Setelah terdiam cukup lama, sang kapten mengepalkan tinjunya namun akhirnya kehilangan semangatnya. Aku butuh agen super sensitif.
Dia tepat di depanmu. Komandan sementara menunjuk Gao Huan dan berkata, dia adalah agen supersensitif terbaik di rezim keempat. Semua orang mengatakan bahwa dia memiliki hidung anjing. Dia dapat mendeteksi perubahan terlemah dalam jarak terjauh lebih baik daripada peralatan sihir manapun. Kamu pasti bercanda. Sang kapten melompat berdiri. Semua orang tahu bahwa dia benar-benar hancur setelah istrinya diculik oleh orang-orang dari aliansi Covenant. Otaknya dibakar oleh zat-zat perangsang dan alkohol industri. Kau ingin aku membawa kucing mabuk ini untuk menyelidiki lembah Uncaotik, tempat paling berbahaya di planet ini. Dia hanya akan membuat semua orang terbunuh. Dia masih mabuk bahkan sekarang. Sudah kubilang bahwa tentara tidak boleh menikah, dan meskipun mereka menikah, pasangan yang sudah menikah tidak boleh ditempatkan di unit yang sama. Lihat dia dulunya adalah prajurit terbaikku. Kucing mabuk, kau dengar aku. Aku akan senang jika kau bisa bangkit dan meninjuku. Dia tidak bisa bekerja lagi. Biarkan saja dia beristirahat di rumah sakit sebelum dia menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Di mana Yun Hao? Dia juga agen supersensitif. Tangkap dia untukku. Kurasa aku tidak bisa. Kau tahu bagaimana dia berhubungan dengan Jenderal Yun. Dia tersangka yang berbahaya. Berhenti sejenak, komandan sementara itu berkata, juga, dia mencoba melarikan diri selama masa isolasi, dan dia mengumpat lebih keras darimu. Jadi, para interrogatornya, bagaimanapun, dia belum meninggal, tetapi dia mungkin akan dirawat di ICU selama setengah bulan. Mata sang kapten melotot. Dasar bajingan. Tenanglah, saudara Jingang, nyawa banyak orang, termasuk Yun Hao, ada di tanganmu. Berpikirlah sebelum melakukan apapun. Komandan sementara berkata, juga, Gao Huan tidak seburuk yang Anda gambarkan. Dia sudah pulih, dan dokter membuktikan bahwa dia bisa kembali bekerja sekarang. Selain itu, dia tidak mabuk. Itu hanya efek samping obat-obatan. Dia akan segera terbiasa. Oh, begitukah? Kaptennya curiga. Kucing mabuk, tahukah kau siapa dirimu dan siapa aku? Ya, bos. Gao Huan akhirnya berhasil berdiri tegak setelah muntahannya. Ia berdiri tegap dan memberi hormat. Saya Gao Huan, dan Anda Song Jingang, bos saya. Sang kapten menjadi bersemangat. Ini satu-satunya kabar baik yang kumiliki hari ini. Gao Huan, akhirnya kau sadar. Seperti yang kukatakan, wanita itu seperti pakaian, dan kau selalu bisa mendapatkan yang baru jika kau kehilangannya. Kau sudah mabuk selama setengah tahun. Itu benar-benar memalukan. Bam, ketika kapten berkata, kalau kau kehilangan dia, pupil mata Gao Huan mengecil, merasakan saraf di kepalanya putus lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali ketika dia menerjang kapten. Kemudian dia mendengar suara tinjunya menghantam wajah sang kapten dan hampir mematahkan tulangnya. Kaptennya lalu berteriak putus asa, Bab 2692, Lembah Tak Bertuan di Dalam Kabut. Ketika Gao Huan terbangun lagi, dia mendapati dirinya berada di dalam sebuah tank ringan, yang penuh dengan prajurit yang bau, membuat kabin tersebut berbau seperti kaleng yang telah asam selama setengah bulan di musim panas yang terik. Kulitnya yang gatal mengingatkannya pada apa yang baru saja terjadi. Marah, sang kapten menembaknya dengan pistol air selama setengah jam dan akhirnya membersihkan kotoran dan rasa mabuknya. Gao Huan akhirnya kembali pada dirinya sendiri sekarang, dan dia kurang lebih bisa mengenali wajah-wajah samar dari teman-teman di sebelahnya sekarang. Buck, Lich, Black Leopard, One Eye Tiger, mereka semua adalah rekan-rekannya yang telah bertarung dengannya. Pakaian mereka compang camping dan lusuh, membuat mereka lebih mirip pengemis daripada prajurit elit resimen keempat, tetapi tato yang sama di dada mereka menunjukkan ketangguhan mereka dalam diam. Itu adalah pedang berapi yang menembus hati yang hitam, dengan tulisan, jangan pernah memaafkan, terukir di pedang itu. Itu adalah lambang unit tempur mereka. Gao Huan juga memiliki lambang yang sama tercetak di dadanya. Tentu saja, ada juga bos kesayangan mereka, Song Jingang, kapten tim yang diam-diam dijuluki, Raja Gorila. Semangatlah, dasar bajingan. Di mana semangatmu? Sekarang, dengarkan aku. Sang kapten meraung. Faktanya, jarang sekali Raja Gorila tidak mengaum. Lembah Uncaotik dulunya adalah kota terbesar di planet ini ratusan tahun yang lalu. Kota itu dihancurkan hingga rata dengan tanah terakhir kali aliansi Covenant menyerbu, dan ketika kita merebut kembali sektor tanah tebal, kota itu disabotase dan dihancurkan sepenuhnya oleh aliansi Covenant lagi. Aliansi Covenant tidak hanya menghancurkan segalanya di lembah Uncaotik, tetapi mereka juga menanam ranjau darat tak terbatas dan susunan rune pertahanan otomatis di tempat itu. Bahkan mungkin ada sisa prajurit aliansi Covenant di kota itu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kita telah bergerak terlalu cepat untuk memeriksa setiap inci tanah di setiap planet. Hanya Tuhan yang tahu apakah orang-orang gila aliansi Covenant masih aktif di beberapa tempat persembunyian mereka. Bagaimanapun, lembah Uncaotik adalah tempat paling berbahaya di planet ini. Departemen militer telah mengabaikan tempat itu sampai kabut muncul di sana seminggu yang lalu. Kabut aneh itu menutupi ratusan kilometer persegi dan menghalangi semua jenis peralatan sihir. Kabut itu tidak dapat dihancurkan dengan senjata cuaca. Departemen militer menduga ada seseorang di baliknya. Mengingat garnisun sektor tanah tebal kekurangan orang, dan mereka sibuk dalam pertikaian politik, tidak ada kapal antariksa besar yang dapat dikerahkan untuk menyelidiki kabut. Jadi, mereka hanya dapat mengirim tim bajingan yang tidak beruntung untuk mencari tahu penyebab kabut. Ya, bingo. Kita memang bajingan yang tidak beruntung. Kita lagi. Selalu seperti itu. Aku yakin kalian semua sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi, jangan mengeluh lagi. Diam saja. Baiklah, ada kabar baik. Oh, mungkin kabar buruk. Omong-omong, si kucing mabuk sudah kembali. Apakah kamu sudah sadar, si kucing mabuk? Ya, bos. Gao Huan berkata, aku sudah bangun.
Bagaimana denganmu? Apakah hidungmu masih di tempat yang benar? Oh, para prajurit terkekeh. Sebagian mengacungkan jempol ke arah Gao Huan, dan sebagian bersiul kepadanya. Selamat datang di rumah, kucing mabuk. Memukul Raja Gorila saat kau kembali, kau benar-benar punya nyali. Bahkan Song Jingang pun menertawakannya. Dasar brengsek, lupakan saja. Kau bisa membaca rincian misi di laporan. Singkatnya, jangan bersikap seperti pahlawan, dan jangan melakukan hal bodoh. Tidak ada yang pantas untuk diperjuangkan sampai mati, mengerti? Mengerti, para prajurit tim itu meraung dengan gila. Mencium bau busuk itu, Gao Huan merasa setiap sel tubuhnya terbangun. Untuk sesaat, ia melupakan wajah istrinya. Ia tersenyum sambil meminum obat penghambat itu. Kucing mabuk, apa yang kau minum? Sial, apa itu alkohol medis? Flea, saudaranya yang menentukan hidup dan mati, mendekatinya dan mencium bau zat pemblokir di tangannya. Matanya melotot. Kamu masih minum? Tidak apa-apa, dokter yang memberikannya padaku. Raja Gorila juga mengetahuinya. Gao Huan berkata, kau tahu kondisiku. Stimulasi sebesar itu tidak akan memengaruhi otakku sama sekali saat ini. Itu hanya akan membuatku tetap segar sehingga aku dapat menjalankan bakatku sebagai agen supersensitif. Setelah hening sejenak, Flea bertanya dengan hati-hati, kucing mabuk, kau masih belum melupakan, Jiang Sui. Gao Huan menyeringai. Bagaimana mungkin? Aku bisa menerima jika dia terbunuh di medan perang, tetapi dia ditangkap oleh aliansi perjanjian. Dia pasti masih hidup. Aku harus menyelamatkannya. Aku akan menyelamatkannya. Tetapi, Flea tak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan, kau tahu apa yang akan terjadi pada tawanan aliansi Covenant. Dia pasti telah kehilangan kemanusiaannya bahkan jika dia masih hidup. Tidak apa-apa, aku akan mengingatkannya tentang segalanya. Sambil menghabiskan alkohol medisnya, Gao Huan bersandar ke dinding yang dingin dan bergumam, aku akan menyelamatkannya dan membantunya mengingat semuanya. Flea menghela napas dan tersenyum pahit. Kamu seharusnya dipanggil, Dewa Cinta, bukan, kucing mabuk. Aku akhirnya mengerti mengapa Jiang Sui jatuh cinta padamu, dari semua orang di tim ini. Gao Huan tersenyum. Tidak ingin melanjutkan topik, dia bertanya, apa yang terjadi di luar saat aku di rumah sakit? Pasukan saudara kita tampaknya sedang dalam moral yang rendah. Benar sekali, terlalu banyak hal yang terjadi tahun lalu. Flea berkata, kaum reformis dan keempat keluarga telah bertempur dengan sengit dan situasinya berubah-ubah. Hari ini, orang-orang dari keempat keluarga mungkin menguasai persediaan dan mencoba membuat pasukan yang tidak setia kepada mereka kelaparan, tetapi keesokan harinya, kaum reformis mungkin mengalahkan mereka dan memutuskan untuk membersihkan semua perwira yang berasal dari keempat keluarga. Seminggu yang lalu, kapten kami bergabung dengan kelompok pembelot dari keempat keluarga dalam kebodohannya, berharap untuk melarikan diri kembali ke kampung halamannya bersama bawahannya yang terpercaya dan rahasia militer dari sektor tanah tebal, tetapi ditangkap oleh kaum reformis di tempat. Akibatnya, banyak orang di tim kami sekarang diisolasi untuk penyelidikan. Secara keseluruhan, Raja Gorila itu tidak salah. Kaisar itu brengsek. Sebentar lagi, Imperium akan memiliki 2 kaisar, jadi brengsek 2 kali lipat. Bagaimana kau bisa menjaga moral yang tinggi jika kau tidak tahu siapa yang kau layani? Situasi di sektor tanah tebal bukanlah yang terburuk. Saya diberitahu bahwa pasukan reformis dan keempat keluarga bahkan saling menyerang di sektor lain, sama sekali lupa bahwa mereka berdua adalah bagian dari pasukan ekspedisi. Untungnya, aliansi Covenant telah dihancurkan oleh kita. Kalau tidak, jika aliansi Covenant mengirim pasukan kembali, Imperium harus menyerahkan 100 sektor yang telah ditelannya dalam serangan balik sebelumnya, dan seluruh pasukan ekspedisi akan sia-sia. Lupakan saja, itu bukan urusan kita. Bagi prajurit seperti kita, lebih baik kita memanfaatkan hari ini selagi kita masih hidup dan memastikan bahwa kita membunuh setidaknya 1 musuh sebelum kita mati. Flea tertawa polos, begitu pula Gao Huan. Dia tidak terlalu peduli dengan omong kosong seperti moral, reformasi, kurfus, atau kaisar. Dia hanya mengobrol dengan Flea. Dia juga tidak takut mati. Setelah bertahun-tahun menjadi bagian dari pasukan ekspedisi, dia sudah mati rasa. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah Jiang Sui, istrinya. Jiang Sui pasti masih hidup, apapun perubahannya. Jadi, dia tidak boleh mati. Dia harus menyelamatkan Jiang Sui, atau mati bersamanya. Tunggu aku, Jiang Sui. Aku sudah sadar sekarang. Aku akan segera mengeluarkanmu. Gao Huan menggosokkan kepingan giok mini di lehernya yang menyimpan video dan foto dirinya dan istrinya. Jika memungkinkan, ia benar-benar ingin menanamkan kepingan giok itu ke dalam dagingnya. Ledakan, suara bising aliran udara datang dari luar. Gao Huan akhirnya menyadari bahwa tank ringan yang mereka tumpangi sebenarnya dimuat pada kapal induk terbang. Cepatlah, kalian belatung pengecut. Suntikan gel penyangga ke pantat kalian. Sang kapten berteriak, kita telah tiba di tujuan, dan kita akan mendarat untuk pengintaian dalam 10 detik. Retak, 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 retak. Dek kapal induk dibuka perlahan, dan 15 tank ringan jatuh seperti pangsit. Api knalpot yang menyilaukan yang mereka keluarkan merobek kabut tebal dan memperlambat kecepatan mereka, sampai mereka mendarat di lembah uncaotik yang berkabut. Tanpa instruksi dari kapten mereka, para prajurit yang malas itu tiba-tiba berubah menjadi serigala dan harimau yang paling waspada. Mereka mengenakan pakaian kristal begitu mereka melompat keluar dari tank mereka saat mereka melindungi tank dan masuk ke dalam kabut. Bab 2693, Pengorbanan. Lembah uncaotik dalam kabut bagaikan mimpi buruk fisika. Api pucat berkelap-kelip di antara puing-puing yang runtuh ratusan tahun sebelumnya, menatap para pengintai seolah-olah mata hantu yang tak terhitung jumlahnya yang masih hidup. Sisa-sisa boneka perang, tank kristal, dan kapal antariksa berserakan di mana-mana.
Sebagian besar dari mereka ditinggalkan ratusan tahun sebelumnya dan karenanya berkarat dan berjamur. Sekilas, mereka tampak seperti organ dalam raksasa yang membusuk dan memancarkan mantra menjijikkan. Bahkan tangki kristal dan pakaian kristal tidak dapat menahan baunya. Atau mungkin, itu ketakutan. Duduk di tengah mobil pengintai, Gao Huan mengenakan penutup kepala yang gelap dan dingin dan mendeteksi perubahan yang tidak biasa jauh di dalam kabut dengan bakat seorang agen supersensitif. Bagaimana, kucing mabuk? Anehnya, sang kapten tidak mengaum, tetapi bertanya dengan suara rendah, apakah hidung anjing di kepalamu setajam sebelumnya? Tentu saja, sambil menyipitkan matanya, Gao Huan bergumam seolah-olah dia berada di tempat yang berbeda. Ada yang salah dengan tempat ini. Ada ledakan gelombang magnetik yang teratur sesekali. Itu tidak tampak alami tetapi lebih seperti semacam sinyal, dan kabut di sekitarnya dimaksudkan untuk menutupinya. Aneh sekali, sinyal ini terlalu kuat. Dalam indraku, sinyal ini seperti pilar yang menjulang ke langit. Bahkan kabut pun menutupinya. Armada di orbit planet ini seharusnya sudah mendeteksinya sejak lama. Sungguh kebetulan. Kapten berkata, kebetulan komandan pasukan orbit adalah pemberontak dari 4 keluarga. Dia ditangkap seminggu yang lalu, dan pembersihan dilakukan di dalam pasukan orbit. Siapa yang punya waktu untuk mempelajari beberapa sinyal yang tidak penting saat nyawa mereka sendiri terancam? Lupakan saja, tidak ada yang membantu saat ini. Katakan padaku, di mana sumber sinyalnya? Seharusnya, sambil menahan rasa sakit luar biasa di kepalanya, Gao Huan mencoba mencari sumber sinyal. Tepat sebelum dia menyadarinya, seseorang tiba-tiba berkata di saluran komunikasi, "Bos, bintik hitam menginjak ranjau darat." Saat Kapten dan Gao Huan sampai di depan tim, suasana masih cukup santai. Bintik hitam, korban malang itu, masih tersenyum dan mengejek rekan-rekannya. Setiap bagian planet telah ditanami ranjau darat sebelum aliansi Covenant mundur, tetapi ranjau darat itu tidak terlalu kuat. Selain itu, para prajurit tim ini memiliki perlindungan dari pakaian kristal dan cukup pengalaman dalam menangani ranjau darat. Mereka dapat membongkar 99% ranjau darat dengan aman. Bahkan jika mereka tidak bisa, mereka tidak akan meratap seolah-olah itu adalah kiamat karena mereka hanya akan kehilangan satu kaki atau satu tungkai. Pada saat ini, seorang prajurit sedang mengamati ranjau darat di bawah kaki bintik hitam. Dia dengan hati-hati menggali tanah, memperlihatkan cangkang ranjau darat yang berkarat. Tampaknya itu adalah pelangi surgawi yang lama, yang kuat tetapi tidak sulit untuk dilepaskan. Namun, sebagai agen supersensitif, Gao Huan mencium sesuatu yang tidak biasa. Itu juga alasan mengapa kapten membawanya ke sini. Tunggu, ranjau darat ini baunya tidak enak. Gao Huan menghentikan pekerjaan prajurit itu. Sepertinya komponen-komponen pelangi surgawi 3 ada di dalam cangkang pelangi surgawi I. Semua orang terkesiap keras dan melangkah mundur, mengaktifkan perisai spiritual mereka hingga intensitas tertinggi. Si bintik hitam yang tadinya meringis, tercengang seakan-akan baru saja tersambar petir. Ini benar-benar Heavenly Rainbow 3. Diingatkan oleh Gao Huan, prajurit itu memeriksa ranjau darat itu dengan saksama. Wajahnya menjadi pucat saat ia mengumumkan hukuman mati bagi bintik hitam. Heavenly Rainbow 3 adalah ranjau darat anti-infanteri. Atau lebih tepatnya, ranjau ini dirancang untuk menghadapi baju kristal. Setelah diledakkan, area seluas 100 meter di sekitarnya akan hancur, dan baju kristal standar prajurit infanteri tingkat bawah Imperium tidak dapat menahan badai pecahan sama sekali. Prajurit, kembalilah. Bintik hitam, tetaplah di sana. Sang kapten tampak sangat mengerikan. Sambil menatap bintik hitam, dia menggertakkan giginya. Kau telah memenangkan jackpot. Kau tahu betul kekuatan pelangi surgawi 3. Kami tidak memiliki cukup teknologi atau alat untuk menyingkirkan ranjau darat itu. Namun, selama detak jantungmu sedikit berubah, ranjau darat itu akan meledak. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Sialan, otot-otot di wajah si bintik hitam berkedut. Sial. Sayangnya, kamu harus mati sebelum kami, tapi tidak sekarang. Sang kapten berkata, kalian harus menunggu sampai saudara-saudara kalian aman dan jauh dari kalian, dan kalian harus mati sebagai pahlawan, mengerti? Wajah si bintik hitam menjadi pucat. Lihatlah aku dan dengarkan aku. Sekarang tidak ada harapan lagi. Kita semua tahu itu. Tapi kamu punya istri dan anak-anak di kota asalmu. Kamu harus meninggalkan sesuatu untuk mereka. Aku bisa menghapus beberapa video pertempuran yang direkam oleh pakaian kristal kita, tapi aku tidak bisa mengarangnya karena itu akan terdeteksi. Sang kapten berkata dengan sabar, jadi, kamu harus mati dengan gagah berani. Kaisar baru akan segera dimahkotai. Dia akan membutuhkan pahlawan perang, dan dia akan bermurah hati kepada keluarga mereka. Jika kamu menjadi pahlawan perang, istri dan anak-anakmu akan hidup lebih baik, bukan? Persetan dengan pahlawan perang, persetan dengan kaisar. Bintik hitam menggigil. Bagaimana aku bisa terlihat seperti pahlawan? Sial. Jangan menggigil dan jangan merengek seperti pecundang. Sang kapten berteriak, angkat kepalamu tinggi-tinggi dan ucapkan sesuatu seperti panjang umur yang mulia. Jangan katakan, panjang umur para reformis. Kita belum tahu apakah mereka akan menang pada akhirnya. Jika kau tidak berani melakukannya, aku bisa membantumu. Tenang saja, aku akan membantumu. Dalam hitungan ketiga, oke. Tidak akan ada rasa sakit. Aku janji. Ayo, 1. Apa sebenarnya maksud semua ini? Bintik hitam berkata, suaranya bergetar, hidup yang mulia. Hidup Imperium. Apakah itu? Sebelum dia selesai berbicara, sang kapten tiba-tiba menghunus senjatanya dan meledakkan kepala si bintik hitam. Begitu tubuh tanpa kepala itu terjatuh, seberkas cahaya warna-warni menyambar dari kakinya dan menyelimuti ratusan meter persegi di dekatnya.
Untungnya, semua prajurit telah mundur 100 meter dan melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak mengalami kerugian yang lebih besar kecuali perisai spiritual mereka yang melemah. Bintik hitam telah hilang sepenuhnya. Hanya bercak darah di tanah yang membuktikan bahwa ia pernah hidup. Tidak sakit, bukan? Dengan muram sang kapten bertanya kepada prajurit di sekitarnya. Ya, itu benar. Semua prajurit menganggukkan kepala setelah hening sejenak. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Sang kapten menatap Gao Huan dan berkata, Heaven Rainbow 3 terlalu canggih untuk ditanam oleh prajurit biasa seperti kita. Sesuatu yang sangat penting pasti tersembunyi di balik ranjau darat. Mari kita singkirkan ranjau darat dan bersiap untuk bertempur. Ledakan, 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 ledakan. Tank-tank itu menghujani dengan peluru yang sangat banyak ke ranjau darat, memicunya, dan menimbulkan pertunjukan kembang api yang hebat. Sebelum api di atas ranjau darat padam, tim sudah mulai menekan lebih dalam. Kehilangan rekan mereka tidak membuat mereka tertekan, tetapi membuat para prajurit semakin marah dari sebelumnya. Setelah beristirahat selama setengah tahun, Gao Huan tampaknya telah menemukan kembali naluri agen supersensitif. Dia dengan tajam merasakan gelombang yang tidak biasa di udara dan menyesuaikan arahnya, mengunci sumber sinyal di tengah kabut. Pada saat ini, sinyal-sinyal kuat masih dilepaskan dari sana seperti obor yang menyala. Gao Huan bahkan merasa bahwa sumber sinyalnya begitu mencolok sehingga tidak peduli lagi untuk diperhatikan. Dengan navigasinya, tim akhirnya tiba di tujuan, hanya untuk dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Jauh di dalam lembah itu terdapat jurang yang sempit dan panjang. Jenis peralatan sihir berbentuk piton tertentu menonjol ke langit dari kedalaman 100 meter di jurang itu. Keempat piton pada peralatan sihir itu membentuk susunan, dengan busur listrik yang menyilaukan menari di antara mereka. Yang lebih mengerikan lagi, jauh di dalam jurang, di bawah susunan aneh yang tujuannya tidak diketahui, kapsul hibernasi yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan rapat seperti telur serangga. Di dalam setiap kapsul hibernasi terdapat seseorang dari aliansi Covenant. Banyak dari mereka telah terbangun, dan sisanya juga membuka mata tanpa emosi di bawah penutup kaca. Sebuah pangkalan rahasia aliansi Covenant telah terkubur di planet yang telah direklamasi dan diduduki oleh Imperium selama 3 tahun. Bab 2694, Kekasih yang Setia. Ketika pangkalan rahasia ditemukan oleh tim, ritual aliansi perjanjian hampir selesai. Busur listrik tak terbatas membumbung tinggi ke angkasa bagaikan air terjun terbalik, merobek awan dan berkumpul menjadi pusaran kacau yang tampaknya mengarah ke dunia lain. Sesuatu dengan gelombang spiritual besar tengah mendarat di planet ini melalui pusaran itu. Sekarang, bahkan orang-orang yang tidak sesensitif Gao Huan pun bisa mengetahui bahwa itu pasti sebuah suara atau bahkan gerbang ruang angkasa. Bajingan-bajingan itu menyembunyikan susunan teleportasi super, atau apapun itu, di planet kita. Sang kapten mengumpat lagi, bagaimana mungkin? Susunan teleportasi super macam apa ini? Atau apakah ini gerbang ruang angkasa yang benar-benar baru? Mengapa ia dapat mengirim sinyal ke ruang angkasa melalui atmosfer tanpa terdeteksi oleh orang-orang bodoh di Departemen Militer? Apa yang harus kita lakukan, bos? Apakah kita akan melawan mereka atau tidak? Suara Flea bergetar, yang dapat dimengerti. Semua prajurit tim ini tidak takut mati, tetapi mereka hanya di sini untuk pengintaian. Orang-orang dari aliansi Covenant yang terbangun jumlahnya 10 kali lebih banyak dari mereka, dan melancarkan serangan sekarang sama saja dengan bunuh diri. Misi mereka tidak termasuk menghancurkan fasilitas penting musuh. Tentu saja, sang kapten melotot ke arah Flea dan berteriak sambil menunjuk ke pusaran busur listrik, apa kau tidak melihat celah di sana? Jika kita tidak menghentikan pemanggilan mereka, siapa tahu apa yang akan diteleportasi ke planet ini. Kita semua mungkin akan terbunuh saat itu. Lawan mereka dan hancurkan pemandangan yang tidak sedap dipandang itu. Ayo tendang bajingan-bajingan itu kembali ke rumah mereka. Sang kapten mengambil 2 meriam yang lebih tebal dari pahanya dan menembak seperti gorila gila. Para prajurit lainnya juga meraung dan menyerang seperti harimau, membuat orang-orang dari aliansi Covenant tidak siap. Namun, orang-orang dari aliansi Covenant tidak tahu apa arti kepanikan. Mereka segera melakukan serangan balik dengan keunggulan jumlah mereka. Untuk sesaat, seluruh lembah uncaotik dilalap api. Bagi agen supersensitif seperti Gao Huan, indera tajam merupakan anugerah sekaligus beban. Mereka dapat mendeteksi gelombang puluhan kilometer jauhnya dengan kemampuan ini, tetapi di medan perang, mereka akan menerima ratusan kali lebih banyak ledakan dan rasa sakit daripada orang normal. Pada saat ini, medan perang berubah menjadi lukisan paling indah di mata Gao Huan. Semua orang seperti obor yang menyala, dan tsunami energi spiritual muncul di otaknya, membanjiri dirinya seolah-olah dia adalah kapal yang tenggelam. Tetapi pada saat itu, seolah-olah petir menyambar kepalanya, dia tiba-tiba melihatnya di antara ribuan musuh. Meskipun saat ini dia hampir tidak dapat membedakan siapapun, dan meskipun saraf optik dan gelombang otaknya telah diledakkan oleh guncangan energi spiritual, membuatnya merasa bahwa dunia berputar, terbakar, dan meledak, dia yakin bahwa dia tidak salah, rona merah itu hanya milik istrinya. Itu adalah Jiang Sui. Jiang Sui, kepala Gao Huan menjadi kosong saat dia meraung kegirangan. Meriam ditembakkan, peluru beterbangan, dan altar serta teleportasi Covenant Alliance runtuh. Medan perang menjadi sangat kacau. Gao Huan tidak tahu bagaimana dia melewati medan perang, atau berapa kali dia terkena serangan. Dia tidak bisa melihat apapun kecuali warna merah di tubuhnya. Setelah tersandung dan jatuh, dia akhirnya berhasil sampai ke tempat itu dalam keadaan hidup. Dia adalah seorang prajurit wanita dengan tahi lalat merah di alisnya. Kaku dan acuh tak acuh, dia tampak sama mekanisnya dengan semua orang dari aliansi Covenant di sekitarnya. Namun, Gao Huan tidak dapat menahan tangisnya. Jiang Sui, aku tahu kau belum mati. Aku tahu aku bisa menemukanmu. Itu aku, itu aku.
Prajurit wanita itu, tanpa bergerak, mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke leher Gao Huan. Akan tetapi, air mata Gao Huan menimbulkan bayangan halus di matanya yang membeku, membuat pedangnya ragu sejenak. Karena keraguan sesaat, Gao Huan tidak terbunuh. Tepat ketika perhatian di mata prajurit wanita itu hilang dan dia siap memenggal kepala Gao Huan, sebuah bola meriam meledak di samping mereka dan melemparkan mereka ke berbagai arah. Mundur, mundur. Dalam keadaan tak sadarkannya, Gao Huan tidak tahu siapa yang berseru. Susunan teleportasi musuh telah terbentuk. Tidak ada gunanya merusak fasilitas darat sekarang. Ayo laporkan ke Departemen Militer sekarang. Gao Huan mengira ia telah tidur lama ketika ia menghidupkan kembali kehidupannya bersama istrinya dalam mimpi. Namun saat ia membuka matanya lagi, ia mendapati dirinya masih berada di dalam tank ringan yang berbau seperti kaleng asam, di samping rekan-rekannya yang kalah dan menghitam. Gao Huan segera mengetahui situasi mereka melalui sinar cahaya. Ada 15 tank bersenjata ketika mereka berangkat, tetapi hanya 3 yang lolos dari lembah Uncaotik. Di belakang mereka, langit telah dipenuhi lubang cacing, tempat kapal antariksa Covenant Alliance tiba. Beberapa komandan mereka bahkan telah mendarat dan menyebar ke seluruh planet seperti air pasang. Planet ini akan hancur, kemungkinan besar seluruh sektor tanah tebal akan berakhir. Mata kiri Flea telah berubah menjadi lubang berdarah, tetapi dia masih tertawa. Sepertinya aliansi Covenant telah memanggil pasukan utama mereka ke planet berdarah ini melalui teknologi teleportasi baru. Ada portal lain untuk aliansi Covenant selain lembah Uncaotik. Jumlah mereka 10 kali lebih banyak dari garnisun tempat ini. Kita tidak bisa memenangkan perang ini. Kami, sambil menahan rasa sakitnya, Gao Huan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke markas. Pangkalan kami menjadi fokus pemboman musuh. Pangkalan kami sudah diledakkan. Flea berkata kepada Gao Huan, sekarang, seluruh planet ini diduduki oleh aliansi Covenant. Misi pengintaian kita tidak penting sekarang. Lebih baik kita mencoba menyelamatkan hidup kita sendiri terlebih dahulu. Tetapi, Gao Huan ingin bertanya kemana mereka bisa lari jika seluruh planet diduduki oleh aliansi perjanjian dan markas mereka dihancurkan. Kita akan pergi ke Longwind Canyon. Ada pelabuhan antariksa yang telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Jenderal Yun dan kaki tangannya menyembunyikan 3 pesawat ulang-alik cepat di sana beserta bahan bakar dan segala perlengkapannya sebagai rencana cadangan. Kapten itu menyeringai. Dengan darah di wajahnya, dia tampak lebih seperti gorila. Dia berkata dengan sombong, para interrogator dari Departemen Militer itu sama sekali tidak meminta informasi itu dariku. Apakah ini? Gao Huan berpikir sejenak dan bertanya, apakah ini desersi? Tentu saja tidak. Kapten tersenyum tanpa malu. Pasukan garnisun sektor tanah tebal akan segera dihancurkan karena susunan teleportasi baru atau apapun yang disembunyikan aliansi perjanjian sebelumnya, dan kami adalah satu-satunya orang yang menyaksikannya secara langsung. Informasi ini sangat penting, oke. Jadi, kami tidak akan membelot. Kami akan menyampaikan informasi berharga itu kepada Yang Mulia, Lei Chenghu, Raja Angin Hitam, dan para bajingan lainnya di ibu kota. Kami akan menjadi pahlawan. Gao Huan tidak bisa berkata apa-apa. Pikirannya kacau. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba beberapa bola api muncul di belakangnya dan ledakannya membuat ketiga tank itu terlatih-tatih di jalan pegunungan yang tidak rata. Sialan, kapal antariksa itu mengejar kita lagi. Sang penembak meraung, aku tidak bisa menguncinya sama sekali di jalan yang bergelombang ini. Selain itu, meriam kita terlalu lemah. Kecuali kita menghentikan tank dan mengirimkan semua energi spiritual ke meriam, mustahil untuk menembak jatuh pesawat antariksa itu. Kita tidak akan pernah bisa mencapai Longwind Canyon jika ia membuntuti kita. Tak ada apapun selain keheningan di dalam tangki. Biarkan aku tinggal. Sambil menatap cakrawala yang terbakar di belakangnya, Gao Huan tiba-tiba berkata, berikan tangki itu kepadaku. Kalian semua akan pergi ke 2 tangki lainnya. Aku akan melindungi kalian. Apakah kamu sudah gila? Flea menjadi cemas. Kau akan mati jika tetap tinggal. Kita harus pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Gao Huan tersenyum. Aku baru saja melihat Jiang Sui. Itu benar-benar dia. Aku tidak gila. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Semua prajurit tercengang, tetapi tidak ada satupun yang berani menanyainya, tidak setelah mereka melihat harapan di mata Gao Huan. Bangunlah, Flea, sahabatnya, masih berharap bisa membujuknya agar sadar. Bahkan jika dia benar-benar Jiang Sui, memangnya kenapa? Bagaimana kau akan menyelamatkan istrimu ketika seluruh planet ini telah diduduki oleh aliansi perjanjian? Selain itu, dia telah dicuci otaknya oleh aliansi perjanjian, dan semua perasaan serta ingatannya tentangmu telah hilang. Mengapa dia mau pergi bersamamu? Hanya ada 2 kemungkinan jika kau tetap tinggal. Kau akan mati, atau lebih buruk lagi, kau juga akan ditangkap dan dicuci otaknya oleh Covenant Alliance. Lalu bagaimana? Kau dan istrimu sama-sama melayani Covenant Alliance. Bukankah itu tidak ada gunanya? Tidak, bukan itu. Dengan api pengabdian yang membara di matanya, Gao Huan berkata, aku tidak akan melupakan istriku meskipun aku dicuci otaknya. Selain itu, aku tidak percaya bahwa Jiang Sui telah melupakanku meskipun dia dicuci otaknya. Tahukah kau bahwa dia baru saja mengenaliku? Dia benar-benar mengenaliku. Aku tidak mabuk, dan itu bukan ilusiku. Aku melihat cahaya di matanya. Dia mengenaliku. Dia tidak sepenuhnya dicuci otaknya. Jadi, selama aku bisa menemukannya di aliansi perjanjian, aku pasti akan memulihkan perasaan dan ingatannya serta ingatanku sendiri, dan kita akan melarikan diri bersama. Bab 2695, membawamu pulang. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu adalah dewa cinta? Rongga mata Flea yang berdarah hampir menyemburkan api saat dia melotot ke arah sahabatnya. Aku tahu kamu belum pulih sama sekali.
Kamu benar-benar gila. Seseorang, bantu aku mengikatnya kalau dia melakukan hal-hal gila lagi. Jangan ikat aku. Lepaskan aku. Mata Gao Huan juga merah padam, membuatnya tampak seperti serigala yang ganas. Kau butuh seseorang untuk melindungi tempat persembunyianmu, dan aku punya alasan untuk tidak pergi, jadi aku akan tinggal. Flea, jangan berdebat denganku, atau tidak seorang pun dari kita akan bisa pergi. Bos, tolong hentikan tangnya. Kau tahu aku tidak gila. Aku tidak bisa melihat Jiang Sue menderita di sini. Aku benar-benar melihatnya tadi. Benar-benar, percayalah padaku. Aku tidak akan kembali ke ibu kota selama dia ada di sini. Tidak mungkin. Hentikan tangnya. Sang kapten memberi perintah setelah lama terdiam. Mereka berakselerasi untuk melarikan diri sementara dari kapal antariksa Covenant Alliance. Kemudian, mereka menemukan tempat persembunyian, di mana mereka semua berdesakan dalam 2 tangki dan meninggalkan sebagian besar amunisi serta 1 tangki utuh untuk Gao Huan. Hentikan omong kosongmu. Pergilah sekarang. Jangan halangi aku mencari istriku. Gao Huan menyeringai pada kapten dan Flea. Flea melotot ke arahnya, dan wajahnya tiba-tiba berubah muram. Benar sekali. Kalian semua, keluarlah dari sini. Sebelum Flea mengatakan apapun, kapten tiba-tiba menutup pintu dari luar dan berdiri di samping Gao Huan. Bos, Gao Huan menatap kaptennya dengan bingung. Kenapa kau menatapku? Kau pikir kau bisa menembak jatuh pesawat antariksa musuh saat kau bahkan tidak bisa berjalan dengan lurus? Sang kapten berkata dengan santai, lagi pula, aku juga tidak ingin pergi ke ibu kota. Aku berasal dari 4 keluarga, dan aku termasuk di antara sedikit orang yang selamat yang tidak terbunuh di sektor Tanah Tebal. Aku hanya akan dieksekusi sebagai pembelot atau pengkhianat jika aku pergi ke ibu kota, bukan? Tetapi, Gao Huan tergagap, kau akan menjadi pahlawan. Lagi pula, kau bukan salah satu pemimpin dari 4 keluarga, dan kau telah melakukan kesalahan pada Imperium. Mungkin kau akan menjadi pahlawan perang yang hebat setelah melalui beberapa pemeriksaan sederhana. Seperti yang kau katakan tadi, kami bukan pembelot, tetapi penyampai informasi penting. Pemeriksaan sederhana. Kapten itu tertawa dan meludahkan ludah berlumuran darah sebelum membuka jari-jarinya dan berkata, apakah kau melihat tanganku? Tanganku dilahirkan untuk membunuh orang, bukan untuk menulis pengakuan dan mengisi formulir. Ketika anjing-anjing dari Departemen Militer menginterogasiku, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah diperiksa oleh siapapun lagi. Baik Kaisar maupun Lei Chenghu atau Raja Angin Hitam Sialan itu tidak akan pernah membuatku menulis sepatah kata pun pengakuan untuk mereka. Bos, Gao Huan tidak tahu harus berkata apa. Kalau begitu, kau bisa melarikan diri kembali ke wilayah keluarga Song. Bukankah kau bilang Jenderal Yun menumpuk banyak pesawat ulang-alik? Kau bisa berpisah dengan mereka dan pulang. Lupakan saja. Menurutku, keempat keluarga itu bahkan lebih tidak berharga daripada kaum reformis. Kaisar Chenghu tidak akan bertahan lama. Sang kapten melambaikan tangannya dan berkata, lagi pula, kau tahu bagaimana aku selalu membuat orang kesal. Aku tidak akan ditendang ke garis depan untuk mempertahankan sektor tanah tebal bersamamu jika aku punya teman di kampung halamanku sejak awal, bukan? Hahaha. Lupakan saja. Dunia di belakang tidak cocok untukku. Tempat ini bagus. Bos, Kapten, Raja Gorila, mendengar tawanya, semua prajurit tidak dapat menahannya lagi. Mata mereka memerah. Berhenti, tolong jangan terlalu emosional, aku merinding di sekujur tubuhku. Sang kapten mengumpat dan menghantamkan kepala para prajurit itu kembali ke tangki dengan senjatanya. Tahukah kalian seperti apa penampilan kalian sekarang? Para kultivator yang suka menendang pantat itu. Singkatnya, keluarlah dari sini dalam 3 detik, pergilah ke Longwind Canyon, kaburlah dari planet sialan ini, laporkan apa yang terjadi di sini ke ibu kota, dan mintalah imbalan kepada Kaisar. Jika aku juga diberi imbalan, kau akan membagi bagianku dan membantuku meniduri beberapa wanita jalang. Sudah jelas. Sekarang, laksanakan perintahku. Kaptennya menghancurkan kepala terakhir kembali ke dalam tangki. Suara pesawat luar angkasa itu datang lagi dari pegunungan tak jauh dari sana. Para prajurit menangis dari kedua tank sebelum mereka pergi dengan enggan. Sang kapten akhirnya merasa lega ketika kedua tank itu menghilang. Ia berbalik dan menyesuaikan turret pada tank terakhir bersama Gao Huan. Mereka membongkar perangkat perlindungan menara dan memfokuskan semua energi spiritual dalam tank ke sana, sehingga tank itu dapat menembak dengan sangat menakjubkan untuk pertama kalinya. Mereka berdua bekerja dalam diam, tanpa mengatakan apapun. Ketika suara-suara itu semakin keras dan angin kencang dari kapal luar angkasa musuh hendak meniup penyamaran mereka, Gao Huan tiba-tiba bertanya, Bos, apakah menurutmu aku benar-benar melihat Jiang Sue tadi? Sang kapten menatapnya dengan serius, seolah hendak mengatakan sesuatu. Namun, ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, ya, kurasa aku juga melihatnya. Benar-benar, Gao Huan hampir menangis karena gembira. Kau juga melihatnya, benarkah dia? Saya kira demikian, sang kapten berkata, bagaimana saya bisa yakin jika seluruh medan perang terbakar? Tapi saya rasa itu dia. Lalu, apakah kamu melihat gerakannya? Gao Huan bertanya dengan penuh semangat, dia ragu-ragu saat menyerangku, kan? Itu artinya dia masih punya perasaan yang belum hilang, kan? Hah, sang kapten berkata, sekarang setelah Anda menunjukkannya, saya rasa itulah yang sebenarnya terjadi. Kau tidak berbohong padaku, kau benar-benar tidak berbohong padaku. Gao Huan akhirnya meneteskan air mata. Kamu bosku, kamu tidak bisa berbohong padaku. Tentu saja tidak, apakah aku pernah berbohong padamu? Sang kapten menyipitkan matanya dan menatap langit. Aku pasti akan masuk neraka dan dipanggang di sana setelah aku mati jika aku berbohong kepadamu. Dengan baik, Gao Huan agak malu setelah kapten itu bersumpah padanya.
Setelah waktu yang lama, dia berkata sambil tersipu, "Bos, apakah menurutmu aku bisa mendapatkan Jiang Sue kembali? Bisakah aku mengembalikan perasaan dan ingatannya?" Sang kapten menatap Gao Huan cukup lama, sampai akhirnya ia tertawa. Dia menepuk bahu Gao Huan dan berkata dengan suara yang sangat lembut, "Jangan konyol. Bahkan Tuhan akan merinding melihat betapa kamu mencintai istrimu. Kamu tidak akan mati. Seperti yang kamu katakan, kamu akan menemukan istrimu di aliansi perjanjian, membangkitkan perasaan dan ingatannya, dan melarikan diri dari lubang neraka itu. Sungguh, aku berjanji itu akan terjadi." Gao Huan menatap wajah kaptennya yang tidak rata dan mengerikan lalu tersenyum seperti orang bodoh. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Meriam di tank berbunyi bip saat pesawat luar angkasa telah memasuki jarak tembak terbaik mereka. "Bos," Gao Huan menjilat bibirnya dan berkata, "haruskah kita mengatakan sesuatu yang heroik sekarang? Seperti apa yang sedang kita perjuangkan?" "Lupakan," sang kapten tak kuasa menahan tawa. "Tidak ada kesempatan bagi kami untuk mengunggah video pertempuran kami. Apa yang kami perjuangkan? Kami adalah penggarap abadi. Apakah penggarap abadi butuh alasan untuk bertarung? Lupakan bajingan dan bajingan itu. Untuk sekali ini, kita benar-benar berjuang untuk diri kita sendiri. Apakah kamu siap?" Dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Ledakan, meriam ditembakkan, dan Gao Huan terpental oleh ledakan yang hampir menghancurkan tank itu. Ia kembali pusing. Dalam keadaan transnya, ia melihat bola api yang mengerikan muncul di bagian depan pesawat luar angkasa yang menyerupai ikan hiu tersebut, yang melahap bagian depan pesawat luar angkasa tersebut dan menghancurkan sistem anti-gravitasinya, menyebabkan pesawat luar angkasa tersebut jatuh seolah-olah telah digigit oleh binatang buas yang tak terlihat. Ia melihat kaptennya tertawa dan mengambil 2 meriam portabel lain yang lebih tebal dari pahanya. Menembak orang-orang dari aliansi Covenant dan terus maju, sang kapten benar-benar tampak seperti gorila yang tidak terkalahkan, sampai ia kehabisan amunisi dan ditelan api. Mendengar teriakan saudara-saudaranya yang tak asing dari belakangnya, Gao Huan berbalik, hanya melihat Flea dan prajurit lainnya berbaris kembali dalam tank kedua. Flea menari-nari di atas tangki dengan bom kristal di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar seperti kutu yang kuat saat ini. Kucing mabuk, kucing mabuk. Flea berteriak kegirangan, "Jangan lupa bahwa istrimu adalah dewi bagi semua orang di tim ini. Bagaimana kita bisa melihatnya direbut oleh para bajingan dari aliansi Covenant itu? Ayo, kami akan membantumu mengeluarkannya bersama-sama." Bersama Flea, Lich, Black Leopard, dan saudara-saudara mereka, Gao Huan menyerang formasi musuh mengikuti jejak kaki kapten mereka. Saat dia terkena peluru panas itu, dia masih menunjukkan senyum santai dan percaya diri. "Tunggu aku, sayang," Gao Huan berpikir, "bos berjanji padaku, dan saudara-saudaraku begitu setia. Jadi, aku tidak bisa mati. Aku akan menemukanmu, memikirkanmu, dan membawamu kembali, pulang." Bab 2696, Beban Berat. Suatu hari kemudian, di ibu kota. Berita bahwa sektor tanah tebal telah jatuh lagi telah menyebar ke ibu kota. Hasil yang menghancurkan bahwa garnisun sektor tanah tebal sepenuhnya musnah menyelimuti ibu kota dengan darah dan kesuraman. Itu seperti lelucon yang buruk ketika kaisar baru dihadapkan dengan serangan dari para pemberontak dari 4 keluarga dan aliansi Covenant setelah ia baru saja naik tahta dan membuat pernyataan yang berani. Sebelum pesta berakhir, sebuah pertemuan rahasia dan mendadak dimulai. Peserta pertemuan tersebut termasuk kaisar baru, serta Li Yao, Lei Chenghu, Li Linghai, Bos Bai, Jin Yuyan, Long Yangjun, Raja Tinju, dan beberapa orang lainnya. Mereka belum tentu orang-orang yang paling berkuasa di Imperium. Banyak tokoh penting dalam pasukan ekspedisi memiliki gelar tinggi dan kekuatan yang sebanding dengan mereka. Akan tetapi, mereka adalah satu-satunya orang yang benar-benar dapat dipercaya dan diandalkan oleh kaisar baru itu. Serangan Covenant Alliance dimulai 2 hingga 3 hari lalu. Mereka membuat persiapan yang matang untuk serangan itu. Sebelum pertempuran, mereka memblokir semua sinyal yang dikirim oleh Tixoil Sektor dan mensimulasikan kedamaian dengan sinyal palsu, sehingga memberi mereka hari yang krusial. Dengan muram, Lei Chenghu memperkenalkan Li Yao dan yang lainnya dengan seberkas cahaya besar di punggungnya. Tentara ekspedisi telah tersebar di ratusan planet di 100 sektor yang kita tempati sejak awal. Banyak dari mereka dipanggil kembali untuk mengambil bagian dalam pertempuran melawan 4 keluarga. Jadi, tidak ada cukup tentara di sektor tanah tebal, dan para penyerbu puluhan kali lebih banyak dari mereka. Mereka mencoba melawan, tetapi mustahil bagi mereka untuk menang. Konon, kita belum bisa mengetahui hilangnya sektor tanah tebal, kalau begitu beberapa sektor di dekatnya mungkin juga akan jatuh. Tapi untungnya, beberapa prajurit yang tergabung dalam tim pengintaian khusus secara ajaib mencuri pesawat ulang-alik berkecepatan tinggi dan lolos dari pengepungan aliansi perjanjian. Mereka tidak hanya menyampaikan pesan bahwa aliansi Covenant telah kembali, tetapi mereka juga memberikan berkas langsung tentang bagaimana aliansi Covenant melompat ke planet utama sektor tanah tebal dengan sangat tepat. Silakan lihat. Video pertempuran muncul pada berkas cahaya di belakang Lei Chenghu, menampilkan pangkalan rahasia aliansi perjanjian serta susunan teleportasi super yang direbut oleh prajurit tim pengintai. Ini, semua orang tertarik pada peralatan sihir yang tampak seperti menara. Mereka juga merasa jijik dengan kapsul hibernasi milik Covenant Alliance. Sebagai pemurni terbaik di sini, Li Yao terpaksa berbicara terlebih dahulu. Dia menyipitkan matanya dan mengamati cukup lama sebelum berkata, sepertinya semacam susunan teleportasi super atau peluncur sinyal yang kuat. Itu bergaya kuno zaman purba. Dilihat dari rune dan lengkungan listrik yang menyilaukan, ia mencoba menghancurkan 3 dimensi, menciptakan lubang cacing mini, dan mengirimkan sinyal khusus ke tempat lain. Dengan kata lain, gerbang ini sebagian dapat menggantikan gerbang luar angkasa.
Gerbang ini bahkan merupakan gerbang luar angkasa yang canggih dan rahasia yang dapat memanggil pasukan utama aliansi Covenant dari jarak ribuan tahun cahaya. Bagaimana mungkin? Li Jialing, Li Yao masih lebih suka nama-lamanya, merasa sulit untuk percaya. Bagaimana gerbang antariksa dapat dibangun di dalam atmosfer? Sinyalnya akan terdistorsi saat melewati atmosfer. Tentang itu, aliansi Covenant mungkin telah meningkatkan gerbang luar angkasa mereka dengan teknologi baru yang mereka gali. Atau mungkin mereka menyembunyikan gerbang luar angkasa di sektor tanah tebal, dan fasilitas di darat ini hanya dimaksudkan untuk mengaktifkannya. Li Yao membuka tangannya dan berkata, ada banyak cara untuk melakukannya. Satu-satunya masalah adalah Garnisun seharusnya menemukan riak ruang angkasa dan energi spiritual yang kuat ketika gerbang ruang angkasa dibuka. Mengapa Garnisun sektor tanah tebal begitu lamban? Karena, Lei Chenghu terdiam sejenak, dan dia tampak sangat mengerikan. Beberapa waktu lalu, Garnisun sektor tanah tebal memulai operasi dengan nama sandi, kesetiaan mutlak. Banyak pengkhianat dari 4 keluarga yang menentang reformasi ditemukan. Sayangnya, komandan pasukan orbit berasal dari 4 keluarga dan ditangkap, yang mengakibatkan kelemahan dalam pertahanan. Tanpa bersuara, Li Yao menatap Lei Chenghu dengan mata melotot. Lei Chenghu hampir tidak sanggup menghadapi tatapan matanya yang membara. Berbeda dengan perilakunya yang biasa, dia memalingkan kepalanya ke samping. Dengan serius, namun, Li Yao tidak membiarkannya pergi. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, kau melakukan pembersihan di garis depan pada saat kritis seperti ini ketika aliansi Covenant dapat menyerang kapan saja. Pilihan apa yang saya miliki? Urat-urat menonjol di leher Lei Chenghu saat dia memukul meja dan meraung. Sejak kegagalan mereka di sektor 7 lautan dan ibu kota, keempat keluarga telah berusaha untuk memenangkan pasukan ekspedisi. Mereka tahu bahwa mereka kalah, jadi mereka menginvestasikan banyak uang untuk menarik para prajurit di pasukan ekspedisi yang termasuk dalam keempat keluarga dan menghasut mereka untuk memberontak. Tidak ada yang ingin memperlakukan rekan-rekannya dengan begitu kejam. Aku juga tidak ingin para prajurit dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Namun, pemeriksaan dan pendidikan kesetiaan diperlukan, atau seluruh pasukan ekspedisi bisa saja berjanji setia kepada Kaisar Chengwu dalam semalam. Ya, garnisun di berbagai sektor punya cara investigasi yang berbeda, dan beberapa di antaranya radikal, tapi apa boleh buat? Bisakah aku membagi diriku menjadi ribuan bagian dan mengawasi investigasi di setiap sektor seperti guru taman kanak-kanak? Jangan bilang itu kejam. Bagaimana kita bisa memastikan kesetiaan pasukan ekspedisi kepada Kaisar baru, reformasi, dan imperium baru? Dengan meminta seorang kultivator untuk berpidato kepada mereka atau memutar video porno untuk mereka lagi. Anda, Li Yao sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Baiklah, kalian berdua, Li Jialing masih baru menjadi kaisar. Penampilannya selama upacara penobatan cukup bagus, tetapi ia kehilangan sopan santun sebagai kaisar dalam keadaan darurat. Ia hanya bisa berkata, apa yang terjadi biarlah terjadi. Lebih baik kita mencari solusi daripada bertengkar satu sama lain. Lei Chenghu, bagaimana keadaan di sektor lain? Apakah aliansi Covenant menyerang mereka? Tidak untuk saat ini. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lei Chenghu berhasil menenangkan diri. Ia menunjukkan peta area yang baru saja direbut kembali pada berkas cahaya di belakangnya sebelum berkata dengan suara serak, namun, hilangnya sektor tanah tebal sudah sangat parah, jika tidak kritis. Silakan lihat, sektor tanah tebal merupakan persimpangan dari banyak rute pelayaran di area yang baru saja direbut kembali. Ini adalah pusat transportasi untuk berbagai area pertempuran, jadi banyak sumber daya telah ditumpuk di sana. Jatuhnya sektor tanah tebal tidak hanya membuat kita kehilangan banyak sumber daya yang berharga, tetapi juga mengganggu pasokan ke garis depan. Sebelumnya, pasukan dari puluhan dunia beristirahat dan mengisi ulang tenaga di sektor tanah tebal saat mereka berbaris, dan jika mereka harus memilih rute yang berbeda, mereka harus menghabiskan 20% lebih banyak bahan bakar dan sumber daya. Yang lebih penting, setelah menduduki sektor tanah tebal, rasanya seperti aliansi Covenant telah menancapkan paku di jantung wilayah yang baru saja kita kuasai. Mereka dapat menyerang semua sektor di sekitar dengan sektor tersebut sebagai markas mereka. Lei Chenghu mengepalkan tangannya saat berbicara. Saya mencoba menjelaskan kepada Dewan Tetua setahun yang lalu bahwa pertempuran kita hingga saat itu berjalan terlalu baik. Pasukan ekspedisi kita diproyeksikan ke lebih banyak planet dan lebih banyak rute pelayaran ketika pasukan utama aliansi Covenant belum dihancurkan, dan kita kehilangan mobilitas kita. Lei Chenghu berkata dengan dingin, sekarang, pasukan utama aliansi Covenant telah berkumpul menjadi satu kelompok yang dapat memukul kemanapun mereka mau, tetapi kita harus membagi pasukan kita untuk mempertahankan 100 sektor secara bersamaan. Mungkin saja tidak satu pun dari mereka dapat diamankan pada akhirnya. Kemudian, tentu saja, Li Yao bertanya, bisakah kalian meninggalkan sebagian wilayah yang baru saja direbut kembali dan mengumpulkan pasukan untuk melawan pasukan utama aliansi Covenant, atau setidaknya mempertahankan lokasi yang paling kritis? Sangat sulit. Itu adalah strategi terbaik setahun yang lalu, tetapi itu bukan pilihan saat ini. Itu bukan masalah militer, itu masalah politik. Lei Chenghu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita berbeda dari aliansi Covenant. Orang-orang aliansi Covenant adalah sekelompok orang gila dan mesin yang tidak peduli dengan konsekuensinya. Mereka dapat meninggalkan lusinan sektor tanpa ragu-ragu dan mengubur diri mereka sendiri selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk mendapatkan kesempatan terbaik untuk bangkit kembali, tetapi kita tidak dapat melakukan hal yang sama. Kita adalah pasukan imperium. Kita adalah penjaga umat manusia yang mewakili kejayaan peradaban kita. Sekarang, Kaisar baru-baru saja dimahkotai, dan imperium akan segera memasuki zaman yang paling gemilang, tetapi kita malah mundur dari puluhan sektor dan membuat dunia-dunia itu jatuh ke dalam kegelapan lagi. Jika demikian, Kaisar baru dan imperium akan sangat malu.
Kita tidak dapat menjelaskannya kepada rakyat, dan para pemberontak dari keempat keluarga pasti akan menyerang kita dengan alasan itu atau bahkan menghasut pasukan ekspedisi untuk memihak mereka. Bab 2697, Serangan Kejam Aliansi Perjanjian. Li Yao sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dikatakannya karena ia menyadari bahwa wilayah yang baru saja dipulihkan itu memang menjadi sumber masalah bagi siapapun yang menguasainya. Kedua kaisar yang didukung oleh kaum reformis dan 4 keluarga Kurfürsten masing-masing berjuang untuk legitimasi hak mereka atas tahta. Bagi orang-orang imperium manusia sejati yang percaya pada survival of the fittest, kekuatan adalah pembenaran terbaik. Jika Li Jialing kehilangan wilayah yang sangat besar tepat setelah ia mengklaim mahkota, memang benar bahwa banyak orang akan kecewa dan banyak ahli mungkin akan mengubah pihak mereka. Keempat keluarga Kurfürsten tentu tidak akan ragu untuk mengejek keduanya. Mengapa wilayah yang baru saja ditutup itu tidak dapat ditembus ketika berada di bawah kendali keempat keluarga, tetapi langsung ditaklukkan ketika kaum reformis mendapatkannya? Jika perlawanan gagal dan musuh mengklaim beberapa sektor, akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Namun, jika kaum reformis mundur dari puluhan sektor tanpa melakukan perlawanan sama sekali, bukankah itu pengkhianatan? Konsekuensi politik yang ditimbulkannya bahkan dapat meruntuhkan rezim kaum reformis. Kita harus mengatakan bahwa Covenant Alliance memilih waktu yang terbaik. Lei Chenghu berkata dengan muram, kupikir mereka akan menyerang saat pertempuran 7 lautan atau pertempuran di ibu kota sedang memanas, tetapi mereka menunggu dengan sabar hingga dua kaisar saling berhadapan di imperium. Konfrontasi antara dua kaisar berarti mustahil bagi kaum reformis dan keempat keluarga untuk bernegosiasi. Mereka harus saling menghancurkan dan tidak akan pernah bekerja sama untuk melawan aliansi Covenant. Li Yao terdiam. Dia harus mengakui bahwa Lei Chenghu benar. Kekuasaan kerajaan adalah yang tertinggi di imperium manusia sejati. Bahkan keempat Kurfürsten harus menggunakan kekuasaan kerajaan untuk menunjukkan kekuasaan mereka. Para penggarap abadi dapat berkompromi dalam keyakinan mereka. Misalnya, Lei Chenghu dapat bekerja sama dengan Li Yao meskipun Li Yao adalah seorang penggarap. Bagaimanapun, Li Yao mewakili Federasi Kemuliaan Bintang, yang tidak memiliki kaisar tetapi hanya seorang pembicara, yang tidak bersaing dengan mahkota dan tidak akan membahayakan kecemerlangan kekuatan kerajaan. Selama pertempuran ibu kota dan pertempuran 7 lautan, kaum reformis dan keempat keluarga belum memilih kaisar mereka, dan masih ada ruang untuk negosiasi. Jika aliansi perjanjian menyerang saat itu, kemungkinan besar kaum reformis dan keempat keluarga akan mencapai gencatan senjata dan melawan musuh bersama terlebih dahulu. Itu pastinya hal terakhir yang ingin dilihat oleh Covenant Alliance. Tetapi sekarang setelah kedua belah pihak telah memilih kaisar mereka, mereka hanya bisa bertarung satu sama lain hingga mereka menghancurkan musuh-musuh mereka meskipun mereka tahu bahwa aliansi perjanjian menginginkan mereka. Aliansi Covenant tentu tahu waktu yang tepat karena seluruh imperium telah dikompromikan oleh mereka. Informasi intelijen tentang militer, politik, dan ekonomi imperium disampaikan kepada aliansi Covenant setiap hari. Terlalu banyak mata-mata yang tidak dapat ditangkap oleh asosiasi pemburu iblis, kata Long Yangjun. Karena dia telah membantu kaisar baru naik tahta, pekerjaannya sebagai presiden asosiasi pemburu iblis telah dipulihkan. Lebih jauh lagi, karena Yue Wushuang, kepala badan khusus lain dari Imperium, terlibat dalam rencana Wu Yingqi dan diselidiki secara diam-diam, saingan Long Yangjun telah pergi, dan dia menjadi satu-satunya pemimpin mata-mata Imperium. Dia tidak membutuhkan nama palsunya, Dongfang Mingyue, lagi. Lagi pula, Dongfang bukanlah nama yang populer di kalangan reformis. Dia digambarkan sebagai agen reformis yang dikirim ke keluarga Dongfang untuk misi khusus, dan sekarang setelah misinya selesai, dia telah mengambil nama lamanya. Sekarang, tugas utama Long Yangjun adalah menangani mata-mata yang dikirim aliansi perjanjian ke Imperium. Dia melakukan tugasnya dengan cukup baik. Li Yao pernah melihat mata-mata aliansi perjanjian di Kunlun lebih dari 100 tahun yang lalu. Mata-mata itu tidak memiliki emosi tetapi dapat meniru perasaan manusia, dan mereka berhasil melewati ujian Imperium berulang kali. Korupsi dan kegelapan Imperium menciptakan lingkungan terbaik bagi mata-mata Covenant Alliance. Bagi orang-orang Imperium yang terperosok dalam darah di dasar Imperium, bergabung dengan Covenant Alliance bukanlah pilihan terburuk. Oleh karena itu, mata-mata aliansi perjanjian tidak pernah dibersihkan, dan mereka menyebabkan kerusakan yang parah. Di sisi lain, karena struktur sosial aliansi perjanjian dan jalan kebajikan tertinggi, hampir tidak mungkin bagi agen Imperium untuk menyelinap ke aliansi perjanjian. Sebelumnya, militer Imperium telah mengirim banyak agen yang kuat dan bertekad ke Covenant Alliance, tetapi hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan dari pencucian otak Covenant Alliance yang berulang-ulang. Mereka semua akhirnya menjadi anggota asli Covenant Alliance dan mengakui banyak rahasia Imperium. Akibatnya, Imperium tidak begitu mengenal Covenant Alliance meskipun mereka telah berperang selama 1000 tahun. Itu juga merupakan alasan penting mengapa Covenant Alliance tetap tak terkalahkan setelah 1000 tahun ketika berada di dunia terpencil dan memiliki sedikit sumber daya. Secara keseluruhan, mustahil bagi kita untuk bernegosiasi dengan keempat keluarga dalam persaingan legitimasi ini. Tidak peduli seberapa agresif aliansi Covenant, kita harus melanjutkan rencana kita sebelumnya. Lei Chenghu menggebrak meja dan berkata, Yang Mulia telah mengumumkan perintah mobilisasi terhadap pemberontak secara pribadi. Dia akan menjadi bahan tertawaan jika perintah itu tidak pernah dilaksanakan. Selain itu, pasukan kita telah melakukan persiapan militer sejak setengah tahun yang lalu, dan tidak ada cara untuk menghentikannya sekarang. Li Yao terdiam. Dia juga tahu bahwa perang antara kaum reformis dan keempat keluarga tidak dapat dihindari. Bukan hanya tentang otoritas kaisar tetapi juga tentang penerapan kebijakan baru. Di satu sisi, keempat keluarga itu belum mati, dan mereka berusaha menyembuhkan luka-luka mereka. Mereka semakin kuat setiap hari. Ketika mereka sudah disembuhkan, akan sangat sulit untuk menangani mereka.
Sebaliknya perintah pengampunan, perintah penghapusan, dan kebijakan-kebijakan reformis lainnya harus dilaksanakan dengan lemak dari tubuh keempat keluarga. Penghapusan perbudakan lebih sulit daripada kedengarannya. Membebaskan dan mendidik rakyat membutuhkan uang. Kota yang didirikan Li Yao, Xiaoming, dan Wenwen di pabrik besi besar di bawah tanah planet ibu kota menghabiskan investasi yang sangat besar, dan ada terlalu banyak hominoid dan lebih banyak pabrik besi besar di seluruh imperium yang sangat membutuhkan bantuan. Sebagai seorang kultivator, Li Yao jelas mendukung reformasi kekaisaran. Dia tentu tidak bisa mencoba mendapatkan uang dari para reformis seperti Lei Chenghu, Li Linghai, atau Li Jialing. Jika mereka tidak membunuh keempat keluarga dan memperoleh uang mereka, di mana mereka dapat menemukan investasi untuk reformasi mereka. Tanpa uang, perintah pengampunan, perintah penghapusan, dan kebijakan reformasi selanjutnya akan menjadi lelucon, dan fondasi para reformis akan berubah. Pada akhirnya, bahkan kepentingan nasional Federasi Star Glory mungkin akan terancam. Jadi, Li Yao hanya bisa setuju dengan Lei Chenghu bahwa pertempuran melawan keempat keluarga harus dilakukan bahkan jika aliansi perjanjian membalikkan wilayah yang baru saja dipulihkan. Jadi, kita akan bertarung di dua sisi pada saat yang sama. Melihat peta di belakang Lei Chenghu, Li Yao bertanya, untuk menghadapi tekanan militer dari aliansi perjanjian dan keempat keluarga secara bersamaan. Ya, dalam skenario terbaik, Lei Chenghu berkata, jika pasukan ekspedisi dapat menghentikan aliansi perjanjian di daerah yang baru saja direbut kembali, dan pasukan yang saya pimpin dapat menghancurkan pasukan terakhir yang mampu dari keempat keluarga, kita akan dapat menggunakan waktu kita untuk menghadapi aliansi perjanjian. Namun, sekarang aliansi Covenant muncul di saat yang sulit seperti ini, mereka tentu tidak akan membiarkan kita menghabisi keempat keluarga itu. Li Linghai terbatuk dan berkata, saya sangat curiga bahwa target aliansi perjanjian adalah daerah yang baru saja direbut kembali. Jika mereka benar-benar menginginkan sektor-sektor itu, mereka tidak akan membakar sektor-sektor itu hingga rata dengan tanah ketika mereka mundur beberapa tahun yang lalu. Apakah puing-puing itu ada artinya bagi mereka meskipun mereka bisa mendapatkannya kembali? Jenderal Lei Chenghu mengatakan dalam laporannya kepada Dewan Tetua bahwa aliansi perjanjian sedang menerapkan strategi, dengan harapan memenangkan perang untuk selamanya. Saya setuju dengannya. Jika itu benar, target aliansi perjanjian bukanlah wilayah yang baru saja direbut kembali atau pasukan ekspedisi, mungkin ibu kota. Benar sekali. Melewati ratusan sektor di tengah dan menusuk jantung imperium terdengar seperti strategi bunuh diri dan tidak akan pernah berhasil di lain waktu. Namun, sekarang sebagian besar pasukan kita harus dikerahkan untuk melenyapkan pemberontak dari empat keluarga, dan pasukan yang tersisa tersebar di lusinan sektor di wilayah yang baru saja direbut kembali. Ibu kota akan menjadi tak terlindungi sebelumnya ketika pertempuran terakhir antara kita dan pemberontak dari empat keluarga dimulai, dan itu akan menjadi momen terbaik bagi aliansi perjanjian untuk menggorok leher kita. Bab 2698, titik lompatan super. Saat ini Li Linghai adalah janda permaisuri kekaisaran manusia sejati, tetapi di hadapan sekutu-sekutunya, dia menganggap dirinya sebagai mantan pemimpin kaum reformis dan tidak menutupi ketajamannya sedikitpun. Sambil berbicara, dia memperlihatkan pertahanan seluruh sektor terminus imperial saat ini. Dahulu kala, sektor terminus imperial merupakan benteng yang paling sulit ditembus. Setiap incinya dipersenjatai hingga ke gigi. Sayangnya, ketika keempat keluarga menyerang sektor terminus imperial, semua garis pertahanan kecuali planet ibu kota hancur, dan badai matahari yang terjadi kemudian semakin merusaknya. Dalam setengah tahun berikutnya, para reformis terlalu sibuk mengatur ulang diri mereka sendiri untuk memperbaiki garis pertahanan. Ibu kota tidak pernah dijaga seketat ini selama 1000 tahun terakhir. Jika Lei Chenghu mengerahkan armada terbaik untuk meluncurkan ekspedisi ke wilayah keempat keluarga, ibu kota tidak akan memiliki cukup pasukan untuk menahan serangan pasukan utama aliansi perjanjian. Itu saja, melihat peta ibu kota, Li Yao berpikir keras. Jadi, tujuan utama aliansi perjanjian adalah ibu kota. Aku ingat Jenderal Lei Chenghu mengatakan kepadaku bahwa aliansi perjanjian adalah negara yang tidak kreatif, tidak normal, dan tidak memiliki semangat masyarakat yang nyata. Mereka pasti hampir runtuh setelah 1000 tahun dan harus bertempur dalam pertempuran terakhir dengan Imperium. Dengan asumsi bahwa target aliansi Covenant adalah ibu kota, bahkan jika mereka dapat merebutnya, lalu kenapa? Sebagian besar penggarap abadi tidak akan pernah menyerah kepada aliansi Covenant. Mereka akan terus bertempur di sektor lain sampai prajurit terakhir di planet terakhir dari sektor terakhir tewas. Bahkan keempat keluarga itu juga tidak akan menyerah. Perang akan berlangsung setidaknya selama beberapa dekade. Jika aliansi Covenant hampir runtuh, menduduki ibu kota tidak akan membantu. Bisakah mereka terus menyerang selama 100 tahun? Jadi, seperti yang pernah kukatakan sebelumnya, aku menduga bahwa target akhir aliansi perjanjian bukanlah ibu kota, melainkan pintu masuk ke makam kaisar tertinggi. Li Linghai berkata, aliansi perjanjian tiba-tiba menduduki sektor tanah tebal untuk menimbulkan kekacauan pada pasukan ekspedisi, yang akan menciptakan peluang bagi mereka untuk menyerang ibu kota. Namun, menyerang ibu kota hanyalah pengalih perhatian lainnya. Tujuan sebenarnya mereka adalah menduduki zona ruang angkasa tempat pintu masuk ke makam kaisar tertinggi berada. Itu ada di sekitar sini. Beberapa peta aneh muncul pada berkas cahaya. Di antara bintang-bintang yang jarang itu terdapat beberapa garis titik dan bintik-bintik. Pintu masuk ke makam kaisar tertinggi bagaikan pulau hantu yang muncul ke permukaan di lautan secara berkala. Sudah 1,5 tahun sejak makam itu terakhir kali muncul. Jika perhitungan saya benar, makam itu akan muncul lagi 3 bulan hingga setengah tahun kemudian. Li Linghai berkata, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pintu masuknya akan stabil untuk waktu yang lama. Jika aliansi perjanjian benar-benar berencana untuk menyelinap ke makam kaisar tertinggi, ini akan menjadi kesempatan terbaik mereka selama ratusan tahun terakhir.
Saya yakin kalian semua telah menyadari bahwa makam kaisar tertinggi bukan hanya tempat kaisar tertinggi dimakamkan, tetapi juga tempat para ahli purba yang tak terhitung jumlahnya tidur. Sebaliknya, Aliansi Perjanjian adalah organisasi fanatik yang memuja para ahli purba daripada negara biasa. Tujuan mereka adalah membangunkan semua ahli purba. Semua orang menggigil saat mendengar hal itu. Seseorang hanya bisa menyimpulkan apa yang ingin dilakukan musuhnya ketika musuhnya normal, tetapi siapa yang bisa tahu apa yang akan dilakukan sekelompok orang gila yang tidak manusiawi? Saya masih bingung. Bagaimana mungkin pintu masuk ke makam kaisar tertinggi tidak dapat diprediksi? Sambil mengerutkan kening, Li Yao menunjuk ke peta dan berkata, lokasi pintu masuk yang mungkin melintasi dua sektor. Itu rentang yang luas. Selain itu, Anda mengatakan itu akan muncul 3 bulan hingga setengah tahun kemudian. Apakah itu akan terjadi 3 bulan atau setengah tahun? Mengapa pintu masuk ke makam kaisar tertinggi begitu misterius? Bisakah Anda menjelaskannya dengan cara yang lebih masuk akal? Tentu saja, meskipun pintu masuk ke makam kaisar tertinggi itu misterius, hal itu dapat dijelaskan dengan hukum alam, selama Anda mematahkan stereotip di kepala Anda dan memahaminya dari dimensi yang lebih tinggi. Li Linghai mengambil selembar kertas dan 2 pena. Ia menggoyang-goyangkan kertas itu dan berkata, mari kita asumsikan bahwa kertas ini adalah alam semesta. Lalu, dia menggulung potongan itu menjadi bola kertas bundar. Sekarang, ini adalah alam semesta berdimensi tinggi. Dia kemudian menggambar lingkaran hitam di sekeliling bola kertas dengan salah satu pena. Ini adalah lintasan objek tertentu yang bergerak dengan kecepatan tetap di alam semesta berdimensi tinggi ini. Lihat lintasannya, jelas dan berpola. Selama Anda mengetahui lokasi objek dan kecepatannya, Anda dapat menghitung di mana objek itu akan berada di detik berikutnya. Misalnya, jika saya menggambar titik merah di sini, titik itu akan selalu bergerak bersama lingkaran hitam, bukan? Ya, Li Yao mengamatinya dengan saksama. Matematika cukup mudah bahkan untuk siswa sekolah dasar. Namun, dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud Li Linghai. Lalu, jadi, Li Linghai tersenyum dan membuka lipatan kertas itu. Semua kerutan telah hilang, dan kertas itu kembali menjadi selembar kertas. Pada selembar kertas itu terdapat bintik-bintik hitam yang tidak terhitung banyaknya, yang dulunya merupakan bagian dari lingkaran hitam. Akan tetapi, sekarang gambar-gambarnya jarang dan tidak teratur, seperti gambar anak kecil yang sedang menggambar. Sebaliknya, bintik merah muncul pada salah satu bintik hitam secara terpisah. Bagaimana sekarang? Sambil menatap Li Yao, Li Linghai bertanya, dengan asumsi pola pergerakan bintik merah itu tidak berubah, bisakah kau memberitahuku di mana ia akan berada selanjutnya? Li Yao kehilangan kata-kata. Tentu saja, dia tidak dapat meramalkannya. Namun sekarang dia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud Li Linghai. Pintu masuk ke makam kaisar tertinggi seperti bintik merah ini. Pola pergerakannya tetap, tetapi polanya bukan 3 dimensi, melainkan berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Li Linghai berkata, ketika pola dimensi yang lebih tinggi diproyeksikan ke alam semesta kita, ia menjadi bintik-bintik hitam pada kertas yang tampaknya terdistribusi secara acak. Pada pandangan pertama, pintu masuk ke makam kaisar tertinggi tidak dapat diprediksi dan sepenuhnya melanggar hukum alam semesta kita, tetapi sebenarnya, ia memiliki polanya sendiri, meskipun kita hampir tidak dapat menyimpulkan polanya. Bagaimanapun, kita tidak lebih dari semut di selembar kertas ini. Untungnya, Dewa Darah dan Kaisar tertinggi memahami sebagian pola pada berkas di pintu masuk mausolem dari zaman purba, jadi aku bisa memperkirakan secara kasar jangkauan titik hitam berikutnya. Benar sekali, di zaman purba, para ahli utama klan Pangu dan klan Nuwa mulai tertarik dengan pintu masuk ke makam tersebut. Tentu saja, itu belum menjadi makam, tetapi lebih mungkin titik lompatan super. Titik lompatan super, Li Yao bertanya, apa itu? Lompatan luar angkasa yang normal seperti ini. Li Linghai melipat kertas itu menjadi 2 bagian. Lompatan luar angkasa super, atau lompatan luar angkasa ganda, seperti ini. Li Linghai melipat kertas itu berulang-ulang hingga ukurannya hanya sebesar kuku jarinya. Kau mengatakan bahwa, Li Yao berpikir cepat dan segera memahaminya. Jika kita dapat melipat ruang berulang kali, kita akan dapat melompat puluhan miliar tahun cahaya jauhnya. Lebih jauh lagi, dengan teknologi lompatan luar angkasa kita saat ini, kita akan berakhir di kolam kecil yang merupakan alam semesta Pangu. Bagaimanapun cara kita melompat, tetapi jika kita menemukan titik lompatan super, kita mungkin dapat melompati tembok hitam terkutuk itu ke multisemesta di luar sana. Semua orang terkejut mendengarnya. Mungkin, Li Linghai berkata, secara keseluruhan, makam itu pasti sangat misterius bahkan bagi peradaban purba. Itulah sebabnya para ahli purba memilih untuk mengubur diri mereka di sana. Jika tebakanmu benar, keputusan mereka akan masuk akal. Karena makam itu adalah titik lompatan super ke multiverse di luar tembok hitam, para ahli utama era purba harus mempertahankannya dan tidak akan pernah membiarkan siapapun melompat keluar dari sana. Semua orang ketakutan saat mendengarkan percakapan Li Yao dan Li Linghai. Sejauh ini semua hanya spekulasi Anda. Akan lebih baik jika teori Anda dapat dikonfirmasi oleh intelijen dari Covenant Alliance. Sambil mengerutkan kening dalam-dalam, Lei Chenghu mendesah dan bertanya, kita masih harus bertarung dalam kabut gelap jika tidak ada informasi terperinci tetapi hanya spekulasi yang meragukan. Benar, Raja Angin Hitam, apa tanggapan Federasi Star Glory? Apakah Anda akan mengirim bala bantuan untuk membantu kami melenyapkan para pemberontak dari 4 keluarga? Tentang itu, Li Yao terbatuk dan berkata, kalian semua tahu bahwa Federasi Star Glory adalah negara demokrasi. Keputusan untuk campur tangan dalam perang saudara para penggarap abadi atau tidak merupakan keputusan yang penting, dan parlemen masih mendiskusikannya. Betapapun berpengaruhnya saya di Federasi, saya tidak dapat menghentikan parlemen untuk membuat keputusan yang demokratis, bukan? Bab 2699, Lembaga Penelitian Penyakit Mental Berat.
Saudara Yao, jangan bicara lagi. Kita semua tahu bahwa meminta Federasi Star Glory untuk membantu Imperium Manusia Sejati adalah permintaan yang keterlaluan. Sambil menggertakkan giginya, Li Jialing berkata, jika salah satu dari kita adalah pemimpin federasi, kita hampir tidak akan mampu membujuk orang-orang untuk membuat keputusan yang berisiko seperti itu. Jika federasi memutuskan untuk mengabaikan konflik di pusat kosmos, itu akan sepenuhnya bisa dimengerti. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jika federasi benar-benar mengirim pasukan mereka ke pusat kosmos, saya akan selalu mengingat persahabatan, berusaha sebaik mungkin untuk melindungi keselamatan mereka, dan memenuhi tuntutan Anda. Apapun bisa dinegosiasikan. Selain itu, kaum reformis dan Federasi Star Glory berada di perahu yang sama saat ini. Begitu kaum reformis runtuh, entah keempat keluarga atau aliansi Covenant menang, mereka pasti akan menganggap federasi sebagai target berikutnya. Atau lebih buruk lagi, jika aliansi Covenant menemukan mausolem dan membangunkan ratusan ahli purba, itu akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Bisakah Federasi Star Glory bertahan? Federasi terlalu lemah untuk memaksakan pengaruh pada pusat kosmos kecuali sekarang. Sekarang, Anda dapat memainkan peran penting. Ini adalah kesempatan besar bagi Anda. Jadi, Yang Mulia, Anda tidak perlu begitu merindukannya. Lei Chenghu dengan dingin menyela Li Jialing dan berkata, apakah para penggarap abadi benar-benar harus memohon bantuan para penggarap? Kita masih bisa mengalahkan para pemberontak dari 4 keluarga dan para penggarap tanpa Federasi Star Glory. Bahkan jika para ahli purba terbangun, lalu kenapa? Kita akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang seharusnya mati bahwa kita bukan lagi budak seperti yang kita alami ratusan ribu tahun yang lalu. Jenderal Lei Chenghu, kita harus berhenti berdebat satu sama lain. Li Yao mengepalkan tangannya dan membuat keputusan. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk parlemen federasi. Sejujurnya, saya juga bimbang apakah para prajurit federasi harus menumpahkan darah mereka di pusat kosmos. Namun, saya punya solusi untuk menyelinap ke Covenant Alliance dan memperoleh intelijen penting. Jenderal Lei Chenghu, jika aku bisa mendapatkan informasi intelijen dari aliansi perjanjian atau bahkan mengganggu laju serangan mereka sehingga mereka akan melambat selama beberapa bulan, apakah kau akan mampu menghabisi keempat keluarga itu untuk sementara waktu? Tentu saja, dengan mata yang cemerlang, Lei Chenghu mendengus. Pasukan utama dan elit dari 4 keluarga telah hancur dalam pertempuran 7 lautan dan pertempuran di ibu kota. Sisanya sama sekali tidak berharga. Aku dapat menghabisi mereka dengan mudah selama aku punya cukup waktu. Tapi saudara Yao, bagaimana kamu akan melakukannya? Li Jialing bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kau mencoba menggunakan rencana bintik matahari yang ditinggalkan Wu Yingqi 3.0? Tepat, Li Yao bergumam, ini sangat berisiko, tetapi kita tidak punya pilihan. Hanya jika kita mendapatkan informasi intelijen yang sangat banyak tentang kepemimpinan aliansi Covenant, mengetahui rencana mereka, dan bahkan menimbulkan kerusuhan di dalam aliansi Covenant, kita dapat menyelamatkan nyawa para prajurit Imperium dan Federasi yang berharga. Untuk mencegah para prajurit mati mengenaskan seperti yang dialami garnisun sektor Tanah Tebal, rencana ini patut dicoba, betapapun berisikonya. Li Yao menghantamkan tinjunya ke meja, meninggalkan bekas yang dalam di meja itu. Pertemuan khusus itu berlangsung sepanjang malam. Lei Chenghu, Bos Bai, dan para pemimpin militer lainnya membahas rincian perjalanan mereka. Li Linghai dan Li Yao saling bertukar rahasia tentang makam kaisar tertinggi, sedangkan Raja Tinju memberikan masukannya tentang sistem pertahanan otomatis ibu kota. Saat pertemuan itu berakhir, matahari sudah terbit di timur. Semua orang meninggalkan istana kerajaan dengan berat hati. Namun, Long Yangjun mengundang Li Yao ke pesawat ulang-aliknya, dengan mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat yang istimewa. Ke Asosiasi Pemburu Iblis. Sambil mengerutkan kening, Li Yao berkata dalam angin dingin, lupakan saja. Aku lebih suka menjelajahi rahasia piramida kristal emas dan mencari tahu rincian rencana bintik matahari dalam beberapa hari ke depan. Semakin cepat aku mendapatkan informasi tentang kepemimpinan aliansi Covenant, semakin cepat pula aku akan memahami kecepatan serangan aliansi Covenant. Banyak orang akan diselamatkan. Jika kau berniat menyelinap ke aliansi perjanjian untuk mendapatkan informasi dan membuat masalah, bukankah kau harus lebih memahami aliansi perjanjian terlebih dahulu? Long Yangjun berkata sambil tersenyum, ayo. Itu tidak akan membuang-buang waktumu. Li Yao tahu bahwa Long Yangjun suka membuat lelucon, tetapi dia dapat dipercaya dalam hal-hal yang penting. Dia merenung sejenak dan masuk ke pesawat ulang-alik Long Yangjun. Pesawat ulang-alik itu terbang lincah di tengah kabut pagi. Tak lama kemudian, pesawat itu meninggalkan kawasan pusat kota yang penuh dengan gedung pencakar langit dan bergerak menuju lautan, sebelum perlahan mendarat di sebuah pulau yang tak jauh dari pantai. Menatap pulau itu, Li Yao menyadari bahwa pulau itu cukup besar dengan banyak bangunan putih di atasnya. Li Yao mengira itu adalah semacam lembaga oseanografi, tetapi ketika dia melihat menara pertahanan bertegangan tinggi dan pagar kawat berduri, dia mengira itu adalah penjara. Namun, ketika pesawat ulang-alik akhirnya mendarat, dia melihat lembaga penelitian ketiga rumah sakit No. 7 Universitas Kedokteran Kekaisaran. Li Yao tahu bahwa institut penelitian ketiga di rumah sakit No. 7 Universitas Kedokteran Kekaisaran adalah salah satu rumah sakit terbaik di negara yang mengkhususkan diri dalam penyakit mental. Mengapa Long Yangjun membawanya ke sini? Kamu tahu rumah sakit nomor 7, kan? Melihat kebingungannya, Long Yangjun tersenyum dan berkata, Institut Penelitian Ketiga adalah tempat yang mempelajari pasien yang melakukan kekerasan, tetapi sejak 100 tahun yang lalu, tempat ini juga telah mempelajari orang-orang dari Aliansi Perjanjian. Ini adalah salah satu pusat penelitian terbaik di Aliansi Perjanjian. Kau telah melihat banyak orang di penjara Godly Might, tetapi mereka semua adalah orang biasa yang tidak layak dipelajari.
Para komandan senior Covenant Alliance, serta para tawanan yang otaknya abnormal, semuanya telah dikirim ke tempat-tempat seperti Third Research Institute. Sebenarnya, Asosiasi Pemburu Iblis memiliki pusat penelitian serupa, tetapi tingkat penelitian kami tidak tinggi, dan kami tidak memiliki spesimen terbaik. Jadi, saya sering datang ke Institut Penelitian Ketiga untuk berdiskusi dengan para spesialis di sini dan untuk mendapatkan informasi dari para tawanan aliansi Covenant. Zhuge Jinglun, direktur tempat ini, adalah teman lamaku. Dia bukan hanya salah satu spesialis penyakit mental terbaik di Imperium, tetapi juga seorang penyembuh meditasi yang hebat. Selain itu, dia adalah pewaris sah sekolah Ringtu. Kau bisa bertanya apa saja tentang aliansi perjanjian kepadanya. Seorang penyembuh meditasi yang hebat. Li Yao sempat tertegun sejenak. Dia tahu tentang sekolah Ringtu, yang merupakan organisasi cendekiawan yang membuat ujian untuk membedakan orang-orang dari aliansi perjanjian dari orang-orang biasa. Dia masih tinggal di ibu kota. Mengapa dia tidak ditangkap oleh Wu Yingqi sebagai bahan bakar untuk rencana matahari berikutnya? Hahaha, Wu Yingqi tidak gila, dia tidak menangkap semua penyembuh meditasi. Long Yangjun berkata sambil tersenyum, Direktur Zhuge adalah seorang sarjana sejati, dan penelitiannya sangat penting. Pikirkanlah, siapapun yang mengambil alih kekuasaan, Wu Yingqi, keempat keluarga, kaum reformis, atau bahkan para kultivator, harus berurusan dengan para kultivator berikutnya, bukan? Spesialis seperti Direktur Zhuge sangat diperlukan dalam perang melawan para kultivator, jadi apapun yang terjadi di ibu kota, dia selalu aman. Bahkan Wu Yingqi tidak pernah berpikir untuk menyakitinya. Itu memang masuk akal. Li Yao berpikir sejenak dan berkata, kau memang punya banyak koneksi. Spesialis seperti itu adalah teman lamamu. Yah, lembaga penelitian Direktur Zhuge setengah resmi dan setengah swasta. Lembaga itu tidak akan bisa bertahan tanpa sumbangan dari keempat keluarga. Long Yangjun menjelaskan, Dongfang Renxin, kakak laki-laki mantan Perdana Menteri, tertarik dengan penelitian Direktur Zhuge. Ia bahkan menjadi sponsor utama bagi Direktur Zhuge setelah diskusi akademis mereka. Saat itu, saya diangkat menjadi Presiden Asosiasi Pemburu Iblis, dan saya mengenal Direktur Zhuge. Banyak pasien yang melakukan kekerasan dirawat di tempat Direktur Zhuge. Banyak dari mereka memiliki keinginan kuat untuk membunuh karena gen iblis mereka yang aktif. Dengan kata lain, target Asosiasi Pemburu Iblis adalah objek yang dipelajari Direktur Zhuge. Oleh karena itu, kami banyak berkomunikasi. Juga, aku secara pribadi tertarik pada studi Direktur Zhuge. Kau tahu bahwa aku berasal dari zaman purba. Mungkin studi Direktur Zhuge tentang aliansi perjanjian akan mengungkap lebih banyak rahasia di otakku. Untuk tujuan itu, aku menjaga kontakku dengannya dan bahkan menasihatinya tentang sisi yang harus diambilnya dalam konflik politik di ibu kota. Kalau tidak, seorang sarjana yang tidak memiliki pengetahuan duniawi seperti dia bisa saja terbunuh. Seiring berjalannya waktu, Direktur Zhuge dan saya menjadi sahabat baik, dan dia selalu berbagi hasil penelitian terbarunya dengan saya. Tentu saja, sebagian besar dari hasil tersebut murni akademis dan tidak dapat diterapkan pada pertempuran nyata. Namun, saya pikir hasil tersebut mungkin berguna untuk rencana bintik matahari Anda. Baiklah, ayo pergi. Aku akan memperkenalkanmu pada Direktur Zhuge. Bab 2700, Ujian Ringtu. Mereka melewati alun-alun yang dipagari kawat berduri. Di alun-alun itu, banyak pasien yang mengenakan gaun bergaris-garis biru tengah menikmati sinar matahari. Mereka semua mengenakan cincin logam di pergelangan kaki dan leher mereka. Ada juga sensor di kepala mereka yang terus-menerus mengeluarkan data pada gelombang otak mereka. Sebagian besar pasien tampak tenang. Berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, mereka menatap lautan di kejauhan. Namun, beberapa pasien yang matanya cekung dan merah, mondar-mandir dan menatap orang-orang di sekitarnya dengan sinis. Semua pasien tersebut dipisahkan oleh kawat berduri sehingga mereka akan sendirian di tempat mereka. Ketika Li Yao dan Long Yangjun lewat, sebagian pasien terus memandangi lautan, sebagian menggumamkan sesuatu kepada orang asing, dan sebagian lagi menertawakan dan melolong kepada mereka sambil berjongkok di samping kawat berduri bagaikan binatang buas. Li Yao dan Long Yangjun tampaknya sedang melewati kebun binatang yang sudah tidak dipercaya lagi, yang penuh dengan binatang buas yang lapar. Apakah mereka semua dari aliansi perjanjian? Li Yao bertanya kepada Long Yangjun dengan suara rendah. Tidak juga, mereka adalah psikopat biasa. Long Yangjun terhibur dengan apa yang dikatakannya. Namun, para psikopat yang telah dikirim ke Direktur Zhuge bukanlah orang biasa. Mereka kebanyakan adalah penjahat dan pembunuh yang jahat. Hanya mereka yang membunuh puluhan orang secara berurutan, membunuh seluruh keluarga mereka, atau meracuni semua anak di sekolah tanpa merasa bersalah yang memenuhi syarat untuk dikurung di sini. Mereka adalah bajingan sejati, iblis berkulit manusia, dan lebih mirip kera daripada manusia. Singkatnya, jangan merasa kasihan sama sekali pada mereka. Jika Anda telah membaca berkas tentang kejahatan yang mereka lakukan, Anda akan memperlakukan mereka 10 kali lebih kejam daripada yang dilakukan Direktur Zhuge. Ngomong-ngomong, aku agak suka para psikopat itu. Orang normal, yang terikat oleh moral dan masyarakat, seringkali harus menyembunyikan dan bahkan memutarbalikkan jati diri mereka yang sebenarnya. Para kultivator memiliki moral kultivator, dan para kultivator abadi memiliki moral mereka sendiri. Hati setiap orang memakai topeng, meskipun topeng itu mungkin memiliki penampilan yang berbeda. Hanya para psikopat, yang otaknya telah dirusak oleh iblis luar angkasa dan yang hatinya telah terbebaskan, dapat melepaskan sisi paling murni mereka tanpa mempedulikan apapun. Jika kultivasi berarti menemukan jati diri, orang-orang itu mungkin akan menjadi kultivator hebat. Tahukah Anda bahwa ketika badai matahari Wu Yingqi melanda seluruh sektor terminus imperial, hanya sedikit orang di Institut Penelitian Ketiga, baik pasien maupun dokter, yang tidak terpengaruh.
Beberapa pasien yang paling parah tidak menunjukkan reaksi apapun meskipun mereka secara langsung terkena gelombang cuci otak. Seseorang tidak dapat mati 2 kali, dan bangunan yang runtuh tidak dapat runtuh lagi. Seorang pasien yang pikirannya telah benar-benar runtuh tidak dapat dicuci otaknya, bukan? Membandingkan para psikopat itu dengan orang-orang dari Aliansi Perjanjian adalah fitur terbesar dari Institut Penelitian Ketiga. Kami selalu mengatakan bahwa orang-orang dari Aliansi Perjanjian adalah orang gila yang tidak manusiawi, tetapi kami hampir tidak dapat mempelajarinya secara langsung. Kami hanya dapat menemukan sekelompok orang gila yang tidak manusiawi lainnya yang lebih mudah ditemukan dan dipelajari. Dengan menyandingkan kedua kelompok orang gila itu dan mempelajari persamaan dan perbedaannya, kami dapat menjelajahi misteri Aliansi Perjanjian dengan para psikopat sebagai kerangka acuan. Itulah pendekatan Direktur Suge. Dipimpin oleh Long Yangjun, Li Yao akhirnya menemukan Suge Jinglun, spesialis mental yang selama ini menjauh dari politik. Suge Jinglun adalah seorang peneliti yang berdedikasi. Rambutnya bahkan lebih berantakan daripada Li Yao, dan gaunnya yang kotor ternoda oleh noda dan cairan yang mencurigakan. Tidak ada yang tahu kapan terakhir kali dia mencuci mukanya karena kerutan di wajahnya dipenuhi dengan kotoran. Dia sama sekali tidak tampak berbeda dari target yang ditelitinya di luar. Rupanya, dia adalah salah satu peneliti yang tidak tertarik pada apapun kecuali studi mereka. Tidak peduli apa yang terjadi di luar atau siapa yang menjadi bos mereka bahkan tidak peduli. Burung Nasar Liao, Raja Angin Hitam, merupakan salah satu nama yang paling mengagumkan di Imperium, tetapi ketika Long Yangjun memperkenalkan Liao kepadanya, dia hanya menyapa Liao dengan sederhana dan menggosok tangannya, tidak tahu harus berkata apa. Dia lebih dekat dengan Long Yangjun, mungkin karena Long Yangjun telah menawarkannya dana dan spesimen sejak dia memegang kekuasaan Asosiasi Pemburu Iblis lagi. Matanya bersinar saat dia melihat Long Yangjun. Mengabaikan Liao, dia bertanya, Presiden Dongfang, Anda datang pada saat yang tepat. Kami baru saja meningkatkan uji ringtu, dan akurasinya telah meningkat lebih dari 2,5%. Apakah Anda ingin melihatnya? Dia berbicara dengan sangat bangga, seakan-akan dia adalah seorang anak besar yang baru saja menemukan permainan baru. Uji ringtu generasi baru. Tentu saja saya mau. Long Yangjun terbatuk dan menatap Liao. Namun, Direktur Suge, seperti yang kukatakan terakhir kali, Dongfang Mingyue, adalah nama palsu yang kugunakan saat bekerja sebagai mata-mata. Nama asliku adalah Long Yangjun. Sebaiknya kau memanggilku, Presiden Long. Tentu saja, Presiden Dongfang. Nama Anda Long Yangjun, kan? Oke, Presiden Dongfang. Suge Jinglun menggosok tangannya dengan gembira. Silakan lewat sini, Presiden Dongfang dan Raja Angin Hitam. Liao dan Long Yangjun saling memandang sebelum mereka mengikuti Suge Jinglun ke area pengujian di lantai 3 bawah tanah. Terikat oleh jalan kebajikan tertinggi, orang-orang dari Aliansi Perjanjian tidak memiliki perasaan, tetapi untuk menyelinap ke Imperium, mereka dapat mensimulasikan perasaan dengan jelas. Tes ringtu adalah metode dalam studi mental untuk membedakan perasaan nyata dari perasaan yang disimulasikan. Tes ini juga merupakan garis pertahanan terakhir Imperium untuk melawan mata-mata Covenant Alliance. Selama ratusan tahun, Covenant Alliance telah merevisi teknik simulasi mereka dan menipu uji ringtu selama beberapa generasi. Di sisi lain, Imperium juga telah meningkatkan tes ringtu, mencoba membuatnya lebih tajam dan akurat, sehingga dapat membedakan mata-mata aliansi Covenant yang bersembunyi di antara orang-orang biasa. Suge Jinglun membawa Liao dan Long Yangjun ke sebuah cermin yang bagian belakangnya transparan. Di sisi lain cermin tersebut terdapat ruang ujian tempat peneliti dan peserta ujian duduk. Peneliti itu adalah seorang laki-laki muda yang tersenyum lembut. Sebaliknya, peserta tes adalah seorang pria parubaya yang berbadan kekar dan memiliki perut buncit. Peneliti itu mengetik pada prosesor kristal mininya dan sesekali tersenyum pada peserta tes, yang menunjukkan bahwa ia telah terlatih dengan baik. Namun, peserta ujian itu diikat di tempat duduknya dengan tali logam, gelisah dan tidak nyaman. Matanya yang cekung memancarkan cahaya buas sesekali sambil menggeram. Meja di antara mereka berdua adalah sebuah tablet besar yang dipenuhi pola-pola abstrak yang tampak seperti pusaran warna-warni yang berubah dengan indah sepanjang waktu. Diterangi oleh tablet berwarna-warni, dinding dingin dan langit-langit putih tampak seperti otak seorang psikopat. Pola warna-warni itu persis ringtu. Maaf, tapi aku tidak bisa membatalkan titik-titik cahaya yang berantakan itu. Peneliti itu akhirnya selesai mengetik rune terakhir pada prosesor kristal mininya. Ia mengusap lehernya dan tersenyum pada peserta tes dengan nada meminta maaf. Kau tidak terpesona, kan? Katakan padaku, seperti apa rupa mereka? Apa sih maksudnya ini? Seperti binatang buas yang terperangkap, peserta ujian bertanya dengan waspada, apakah ujiannya sudah dimulai? Apakah ini bagian dari ujian dan saya harus menjawabnya? Hah? Tidak, tidak. Jangan cemas. Tenang saja, ini. Peneliti itu membuka tangannya dan berkata, ini hanya pemeriksaan biasa. Kau tahu bahwa ini adalah tempat perlindungan terbaik di Imperium, dan kau beruntung dikirim ke sini dengan semua kejahatan yang kau lakukan. Namun, kami harus memastikan bahwa kau tidak menyakiti orang lain. Oleh karena itu, lihat, aku juga tidak tahu apa titik-titik cahaya dan pola-pola itu. Itu semua hasil kerja orang-orang menyebalkan di atasku yang merasa pintar. Tugasku adalah menyalakan saklar dan mengajukan pertanyaan kepada siapapun yang duduk di hadapanku setiap hari. Lalu, kamu akan menikmati sinar matahari dan lautan, dan aku akan pulang setelah bekerja. Sesederhana itu. Ini hanya tugasku. Kita selesaikan saja, oke. Santai saja. Tarik napas dalam-dalam dan bersiaplah untuk menjawab pertanyaan. Oke. Peserta tes itu bergumam lagi dan mengangguk dengan enggan. Peneliti itu tersenyum dan menyalakan peralatan sulap mini lain di meja yang tampak seperti gabungan kaca pembesar dan teleskop.
Melalui alat itu, bola mata peserta tes, serta pantulan di dalamnya, dapat terlihat jelas. Apa itu? Apa-apaan itu? Peserta tes menjadi cemas lagi. Tenang saja. Itu hanya alat yang tidak penting. Aku sudah bekerja di ruangan ini selama 3 tahun, dan aku tidak pernah peduli apa sebenarnya alat itu. Kita abaikan saja dan lanjutkan saja, oke? Sambil berdeham, peneliti itu bertanya, pertanyaan pertama. Bayangkan Anda melihat tawon hijau di punggung tangan Anda saat Anda tanpa sengaja mengangkat tangan, apa yang akan Anda lakukan? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.